Starlight Shield dan Heavenly Saint Sword bertabrakan, mengirimkan kekuatan yang tangguh. Jiang Chen seperti naga keos kuno. Dia tak dapat disangkal terlalu kuat, melambangkan tak terkalahkan. Perpaduan manusia dan pedang terlalu kuat untuk dilawan Starlight Shield. Luo Changqing, yang memegang Starlight Shield dikirim lebih dari 100 meter jauhnya oleh serangan pedang suci surgawi. Ekspresinya berubah secara dramatis. Perisai hampir terlepas dari cengkramannya dan dia bisa merasakan mati rasa di lengannya. Cahaya bintang biru beriak, menyebabkan koneksi di Starlight Tower bergetar hebat. Mustahil. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Luo Changqing benar-benar sok yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia adalah orang suci kelas 7 yang perkasa. Bahkan dengan bantuan Starlight Shield hari ini, dia dikirim terbang oleh seorang Saint Minor kelas 3. Hasil dari pertempuran ini terlalu sulit dipercaya dan tidak dapat diterima. Haha, Starlight Shield Anda tidak sekuat itu. Anda akan dikalahkan oleh pedang suci surgawi saya. Hari ini, kalian semua akan terhapus dari dunia ini. Jiang Chen tertawa. Tubuhnya penuh dengan kekuatan tempur yang luar biasa yang bahkan menyebabkan langit di atas bergetar. Dia agak terobsesi dengan perasaan kuat semacam ini, semakin bersemangat saat musuhnya semakin kuat. Namun, sepertinya Luo Changqing bukanlah lawannya, bahkan ketika dia dilengkapi dengan Starlight Shield. Mengaum. Suara gemuruh keluar dari pedang suci surgawi. Cahaya pedang berwarna merah darah membumbung ke langit. Di bawah kendali Jiang Chen, pedang berayun ke arah Luo Changqing. Sebuah gambar yang cerah dan mempesona tertinggal di kehampaan, seperti sungai yang menggantung dari langit. Luo Changqing melolong tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasinya. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Dia hanya bisa mengandalkan Starlight Shield untuk bertahan melawan serangan Jiang Chen. Hong Long. Dua senjata minor Sein bertabrakan sekali lagi. Diharapkan, Luo Changqing dikirim terbang sekali lagi. Jiang Chen mendapatkan momentum dalam pertempuran sementara Luo Changqing kehilangan setiap kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Jika ini terus berlanjut, Luo Changqing akan menghabiskan energi perisai cahaya bintang. Lihat, Jiang Chen itu terlalu mendominasi. Bahkan Tuan kehilangan keuntungannya dalam pertempuran. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah sekte benar-benar akan dihapus hari ini? Bagaimana mungkin ada makhluk abnormal seperti itu di dunia ini? Hilang. Sekte itu hilang. Penatua Agung sudah mati dan sekarang, Tuan juga kehilangan cengkramannya terhadap Jiang Chen. Kami tidak akan dapat menemukan ahli lain yang lebih kuat dari Master. Semua murid dan tetua merasa putus asa ketika mereka melihat Master Sekte mereka, Luo Changqing diusir oleh serangan Jiang Chen. Hong Long. Jiang Chen memegang pedang suci surgawinya yang membawa aura luar biasa. Dia mengayunkannya ke Starlight Shield milik Luo Changqing lagi dan lagi, Luo Changqing terlempar untuk ketiga kalinya. Wah, Luo Changqing mulai merasa itu terlalu berlebihan setelah menderita serangan terus-menerus Jiang Chen. Setiap serangan Jiang Chen mirip dengan beban gunung besar. Kali ini, dia menyemburkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Sekarang, Jiang Chen tampak seperti naga ilahi yang turun dari surga. Niat bertarungnya adalah menantang surga dan menjadi lebih agresif setelah setiap tabrakan. Hasil pertempuran sudah jelas. Luo Changqing bukanlah orang tua yang bodoh. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa jika pertempuran sengit ini berlanjut, dia pasti akan mati di bawah tangan Jiang Chen. Dia tidak meragukannya. Jadi, haruskah dia kabur? Tidak, itu tidak mungkin. Dia adalah master dari Sekte Surgawi. Jika dia memilih untuk lari sekarang, bagaimana dengan sektenya? Apa yang akan terjadi dengan ribuan penatua dan murid? Dia akan bisa melarikan diri dari Jiang Chen, tetapi mereka tidak bisa. Pada saat itu, Jiang Chen akan mengungkapkan amarahnya pada mereka semua dan itu akan menjadi bencana. Jadi apa yang harus dia lakukan jika dia tetap tinggal? Jiang Chen tidak akan pernah melepaskan Sekte Surgawi. Cepat pergi dan minta bantuan dari para ahli dari Great Lightning Tun Temple. Luo Changqing berteriak. Saat ini, hanya kuil nada petir agung yang dapat memberi mereka bantuan. Great Lightning Tun Temple adalah tanah suci Buddha, menjadikannya kekuatan terkuat di domain. Alasan domain barat begitu damai selama bertahun-tahun ini adalah kendali kekuatan ini. Amitabha, saat nada Luo Changqing turun, suara terdengar keras seperti bel besar, sebelum dua siluet muncul tiba-tiba di langit di atas Sekte Surgawi. Keduanya adalah biksu senior dari Sekte Buddha. Mereka mengenakan jubah biksu. Mereka tampak berusia sekitar 40 tahun, yang setua Luo Changqing. Ki mereka setara dengannya, orang suci kelas 7. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari kuil lagu petir agung. Saat biksu tingkat tinggi muncul, wajah Luo Changqing menunjukkan kegembiraan. Wajah menyenangkan yang sama juga muncul pada orang-orang dari Sekte Surgawi. Sekarang, mereka semua berpikir bahwa Jiang Chen tidak akan menjadi sombong lagi karena dia tidak akan berani menjadikan kuil lagu petir besar sebagai musuhnya kecuali dia ingin mati. Jiang Chen mengerutkan kening, setelah melihat pengunjung baru. Seseorang pasti telah memberitahu kuil lagu petir agung agar mereka mengirim bala bantuan ke Sekte Surgawi. Saya akan memohon kepada dermawan ini untuk menghentikan pembunuhan Anda. Domain barat adalah tanah suci dari Sekte Buddha. Pembantaian dilarang keras. Salah satu biksu senior memandang Jiang Chen dan berkata, ini adalah urusanku. Saya menyarankan kuil lagu petir agung untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Jiang Chen melirik biksu senior yang berbicara. Dia pasti akan memastikan bahwa Sekte Surgawi akan dihapus dari peta hari ini. Dia tidak akan peduli bahkan jika perwakilan dari kuil lagu petir besar akan datang. Faktanya, dia telah memberi mereka bantuan besar karena tidak membunuh dua perwakilan ini yang berusaha menghalangi jalannya. Anak nakal, jangan terlalu sombong. Ini adalah tanah suci dari Sekte Buddha dan kuil nada petir agung kami adalah kepala dari domain ini. Kami pasti tidak akan mengizinkan Anda untuk terus membunuh yang tidak bersalah. Biksu senior lainnya berkata dengan nada yang lebih berat. Jelas, dia tidak memiliki temperamen yang baik. Jiang Chen mengeluarkan dingin. Dia mengabaikan mereka berdua. Tubuhnya berfluktuasi dan menerjang Luo Changqing. Pedang suci surgawinya menebas Luo Changqing lagi. Kali ini, dia kehilangan cengkramannya, dan Starlight Shield terlepas dari tangannya. Jiang Chen menangkap dan menyimpannya. Huala. 5 elemen bola menyebar seperti gelombang pasang dan membungkus Luo Changqing dengan suara, huala. Cakar naganya memanjang, mencengkram tangan Luo Changqing dan menariknya lebih dekat. Tindakan ini terlalu cepat, bahkan Luo Changqing tidak sempat bereaksi, apalagi dua biksu senior.
Luo Changqing tidak dapat bergerak di bawah kendali kuat Jiang Chen. Dia mulai takut pada Jiang Chen. Makhluk jahat, hentikan apa yang kamu lakukan. Seorang biksu senior berteriak dan menyerang Jiang Chen dengan telapak tangan. Jiang Chen melambaikan tangannya yang besar yang memancarkan cahaya cemerlang, meredakan serangan yang masuk dengan mudah. Makhluk jahat, tubuh Anda mengalir dengan darah manusia, tetapi Anda telah berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia atau iblis. Ini adalah tanda kerasukan kejahatan. Aku akan mewakili kuil nada petir agung untuk menghapus iblis sepertimu dari dunia ini. Biksu pemarah itu melancarkan serangan lain ke Jiang Chen. Jiang Chen tiba-tiba gelisah. Bahkan seorang pria lumpur akan marah, apalagi Jiang Chen. Dia menunjukkan belas kasihan kepada para beku senior ini ketika dia mengirimkan serangan balasan untuk meredakan serangan yang datang. Tapi kemudian, mereka gigih dan mencoba menekannya, menggunakan nama kuil lagu petir besar. Lelucon apa ini? Palem naga sejati, Hong Long. Jiang Chen segera memukul True Dragon palemnya, mengirimkan tamparan ke biksu itu. Engah, biksu itu menyemburkan darah di tempat. Kemampuannya tidak sekuat Luo Changqing. Selanjutnya, mengingat kondisi Jiang Chen saat ini, dia bisa mengakhiri hidupnya secara instan. Serangan yang dikirim Jiang Chen tidak membunuhnya, itu hanya melukainya, yang dianggap sangat perhatian. Keledai botak, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani menyingkirkanmu karena kamu adalah seseorang dari kuil lagu petir agung. Bisnis saya tidak membutuhkan keterlibatan Anda, jadi pergilah dari sini. Jiang Chen menunjuk kedua biksu senior dan memarahi mereka dia tidak sopan dengan kata-katanya. Setelah melihat ini, Luo Changqing yang saat ini berada di bawah kendali Jiang Chen, benar-benar putus asa. Sekarang, dia tahu betapa menakutkan dan kuatnya Jiang Chen. Makhluk ini bahkan tidak takut pada kuil lagu petir agung dan telah memarahi para biksu senior dan menyebut mereka keledai botak. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Bajingan iblis, aku akan melenyapkanmu hari ini. Biksu senior lainnya marah. Dia sedang bersiap untuk melancarkan serangan ketiga. Tubuhnya menerangi cahaya Buddha. Saat cahaya mengalir, simbol jimat dari sekte Buddha muncul. Amitabha, saya pikir kedua senior seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Kesalahannya seharusnya ada pada sekte surgawi kali ini, mereka telah mengirim orang-orang mereka untuk membunuh dan menangkap keluarga dan teman-teman Jiang Chen. Tindakan seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Tyrant menonjol dan menghentikan mereka. Dia juga adalah murid dari Great Lightning Tune Temple. Dia tidak ingin melihat sektenya terlibat dalam konflik ini, karena dia mengerti betapa besar keinginan Jiang Chen untuk memusnahkan sekte surgawi. Jiang Chen tidak akan peduli bahkan kepada kaisar terhebat di dunia. Anda adalah murid dari sekte Buddha, tetapi Anda berdiri di sisi makhluk jahat. Benar-benar aib. Biksu senior itu tidak hanya tidak menerima saran itu, tetapi malah mencaci maki Tyrant. Anda berasal dari kuil lagu petir agung. Ketika Anda kembali, Anda pasti akan menerima hukuman berat dan diusir dari kuil kami. Biksu senior yang terluka oleh Jiang Chen berkata kepada Tyrant. Tyrant tidak bisa membantu tetapi memutar matanya setelah melihat sikap mereka. Kedua senior ini benar-benar tahan terhadap alasan. Biksu kecil, minggir. Anda akan mengikuti kami kembali ke Great Lightning Tune Temple untuk menerima hukuman Anda setelah ini. Kata biksu senior lainnya. Pergi dan persetan dengan dirimu sendiri. Tyrant menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada rendah. Apa yang baru saja Anda katakan? Biksu senior itu melebarkan matanya dan menatap Tyrant dengan tidak percaya. Aku berkata, pergi dan F sendiri. Tyrant mengulangi kata-katanya tetapi kali ini lebih keras, dan dengan nada serius. Dalam hatinya, dia tidak memiliki perasaan senang terhadap kuil lagu petir agung. Alasan dia bergabung dengan kuil itu karena gurunya. Dia tidak suka bagaimana Great Lightning Tune Temple terus mengganggu tuannya, Tuan Besar Ranfeng. Mengingat amarahnya, bagaimana dia bisa menahan teriakan menjengkelkan dari dua keledai botak ini. Ketika empat kata ini keluar dari mulut Tyrant, suasananya langsung berubah menjadi dingin. Selain itu, kedua biksu senior itu melebarkan mata mereka dan menatap Tyrant dengan ekspresi aneh dan tidak percaya. Apakah orang menyebalkan ini benar-benar anggota sekte Buddha atau anggota kuil lagu petir agung? Dia terlihat sangat sopan tetapi kata-kata vulgarnya mengungkapkan kepribadiannya yang tersembunyi. Seorang siswa dari sekte Buddha harus memiliki kesopanan dan kesopanan. Jika dia benar-benar anggota sekte Buddha, dia pasti orang menyebalkan. Benar, sampah. Anda berani mencaci senior Anda. Ini tidak bisa dimaafkan. Bagaimana sekte Buddha menerima murid sepertimu? Saya akan membantu sekte kami dan melenyapkan sampah seperti Anda. Biksu senior itu mengamuk dan memukul telapak tangan, menamparkan Tyrant. Mengadili kematian. Mata Jiang Chen dipenuhi dengan niat dingin. Dengan goyangan tubuhnya, dia muncul di depan biksu senior, mencakar lengannya dengan cakar naga yang menakutkan dan menariknya. Lengan biksu itu langsung terlepas dari bahunya dengan suara kaca. Ark. Biksu senior itu meratap kesakitan tetapi itu tidak menjadi perhatian Jiang Chen. Dia mengirim kakinya ke wajah biksu itu, menendangnya. Biksu senior lainnya dengan cepat bergegas untuk menstabilkan temannya. Lenganku, tanganku. Biksu senior itu melolong. Dia telah kehilangan senioritasnya. Keduanya menatap Jiang Chen dengan ketakutan. Mereka akhirnya tahu kengerian Jiang Chen. Mereka sama sekali bukan lawannya. Faktanya, kuil telah mengirim mereka ke sini untuk menghentikan pembantaian mereka berdua memiliki kultivasi tinggi yang juga bisa digunakan untuk menekan penyerang. Namun, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Nama kuil tidak efektif bagi Jiang Chen. Hal yang menyebalkan lainnya adalah Jiang Chen telah menyerang dan melukai salah satu dari mereka. Insiden ini benar-benar tidak terbayangkan terjadi di Western Domain. Fanatik jahat, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jika saya adalah Anda, saya akan melepaskan Master Sekte Surgawi sekaligus dan mengikuti kami kembali untuk menerima hukuman. Mungkin kami akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Biksu senior itu meneriaki Jiang Chen meskipun situasi mereka saat ini. Faktanya, dia tidak bisa disalahkan. Ini karena nama kuil lagu petir besar terlalu kuat dan tidak ada orang yang berani memperlakukan kuil mereka dengan enteng. Turunkan dirimu di sini sekarang. Jangan berpikir aku akan mengampuni kalian berdua. Jiang Chen berkata dengan nada dingin. Dia sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka karena membiarkan mereka berdiri di sana, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak akan membunuh mereka. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan kuil lagu petir agung, baik itu di masa lalu atau kehidupan barunya.
Di masa lalunya, dia dikaitkan dengan leluhur Green Lotus tetapi dia bukan anggota kuil lagu petir agung. Leluhur Green Lotus memiliki kepribadian yang santai dan selalu membantu orang dengan keterampilan pengobatannya. Dia adalah Buddha sejati. Kuil lagu petir agung saat ini terdengar seperti sekte Buddha yang dangkal baginya dibandingkan dengan kuil leluhur Green Lotus. Jika kuil lagu petir agung sama seperti orang suci dan suci seperti yang mereka klaim, leluhur Green Lotus dan Tuan Agung Ran Feng tidak akan menolak untuk bergabung dengan mereka. Di zaman kuno ketika sekte Buddha berkembang, sang Buddha telah membangun kuil nada penerangan agung. Namun, setelah Buddha mencapai nirvana dan menjadi dewa, sekte Buddha menurun seiring waktu. Jadi, tidak mungkin kuil nada petir agung memiliki guru hebat yang memiliki kualitas yang sama dengan Buddha. Kedua biksu senior tutup mulut ketika mereka merasakan niat membunuh Jiang Chen. Mereka tidak meninggalkan tempat kejadian tetapi diam-diam meminta bala bantuan. Saat ini, mereka bukan apa-apa bagi Jiang Chen. The Great Lightning Tone Temple adalah kekuatan yang kuat, ditambah lagi ini adalah domain barat. Dia tidak ingin terlibat dalam serangkaian pertempuran dengan Great Lightning Tone Temple karena itu akan sangat merepotkan. Perhatian Jiang Chen kembali ke Luo Changqing. Dia saat ini benar-benar putus asa. Di matanya, Jiang Chen adalah orang gila, iblis liar yang bahkan berani menyakiti para biksu senior dari kuil lagu petir agung. Dia telah merobek salah satu lengan biksu senior. Hal lain apa yang tidak berani dia lakukan di dunia ini? Jiang Chen, jangan bunuh aku. Mari kita lupakan semua konflik dan perselisihan yang kita miliki. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Surgawi tidak akan lagi memperlakukan Anda sebagai musuh kami. Anda telah membunuh begitu banyak pria dari sekte kami, Anda seharusnya membalas dendam. Belum lagi, keluargamu juga aman sekarang. Anda mendapatkan lebih dari apa yang Anda inginkan. Luo Changqing berkata sambil memohon belas kasihan. Ini benar-benar lelucon. Jika saya tidak tiba di sana tepat waktu, saya khawatir keluarga saya sudah dibunuh oleh orang-orang Anda dan ayah saya akan disandera untuk memeras saya. Apakah menurut Anda kata-kata Anda saja sudah cukup untuk membuat saya melupakan semua ini? Siapa yang memberi Anda hak untuk bernegosiasi dengan saya? Izinkan saya memberitahu Anda ini. Anda dan orang-orang Anda akan mati hari ini. Mata seperti naga Jiang Chen dingin. Tanpa membuang waktu, cakar tajamnya menembus tubuh Luo Changqing, membunuhnya seketika. Dua dari orang suci kelas ketujuh yang perkasa telah meninggal di bawah tangan Jiang Chen. Adapun Luo Changqing, dia meninggal di hadapan dua biksu senior dari kuil lagu petir agung. Kedua biksu senior menyaksikan seluruh proses Jiang Chen membunuh tuan dari Sekte Surgawi. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan mereka, yang merupakan penghinaan besar bagi mereka dan kuil nada pencahayaan agung. Kedua pria itu mengertakkan gigi tetapi tidak berani berbicara lagi karena setengah manusia dan setengah naga ini benar-benar gila, dia adalah iblis yang kejam. Siapapun yang menyinggung dia harus mati. Menguasai. Ratapan penderitaan terdengar dari semua murid dan tetua Sekte Surgawi setelah kematian Luo Changqing mereka berduka. Mereka semua sudah kehilangan harapan. Sebelum hari ini, hampir semua dari mereka merasa bangga pada diri mereka sendiri karena menjadi murid Sekte Surgawi. Mereka adalah yang kedua di domain barat dalam hal kekuatan. Terlepas dari semua ini, mereka hanya bisa berduka untuk waktu yang singkat. Hal berikutnya yang akan menyambut mereka adalah keputusasaan terakhir karena jatuh ke tangan Dewa Kematian. Tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Kamu telah membunuh master dari Sekte Surgawi. Apa kau tidak akan membiarkan yang lainnya pergi? Kata seorang biksu senior. Swoosh. Jiang Chen berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dengan goyangan, dia muncul di depan para orang suci kecil itu. Dia menyebarkan 5 elemen speres ke semua orang suci kecil. Jika seseorang memutuskan untuk memusnahkan sekte, dia harus memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang akan selamat. Jiang Chen tidak suka meninggalkan masalah di masa depan. Dia bisa mengampuni para murid dan tetua di bawah kelas orang suci kecil tetapi bukan orang suci kecil. Setiap orang suci kecil dianggap sebagai ancaman baginya, dia tidak akan membiarkan ancaman itu berakar. Ark. Pembantaian telah dimulai. Orang-orang suci kecil itu meratap mengguncang dunia. Mereka telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri ketika mereka diselimuti oleh 5 elemen speres Jiang Chen. Tak satu pun dari mereka bisa keluar dari sana dan satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Adegan itu menyihir, kehancuran sejati Sekte Surgawi. Hari ini, sekte tersebut menghadapi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena orang suci kecil dibagi menjadi 2 kelompok, satu untuk berurusan dengan kuning besar dan yang lainnya untuk memburu Yan Chenyun, bola kekuatan Jiang Chen tidak dapat mencakup semuanya. Orang suci kecil yang tersisa segera melarikan diri setelah melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka tidak melarikan diri sekarang. Jiang Chen adalah bintang jahat kontemporer yang membunuh tanpa berkedip, bahkan biksu senior dari kuil lagu petir besar pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Dengan demikian, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah lari untuk hidup mereka. Tidak ada dari kalian yang bisa lari dariku. Keganasan Jiang Chen sangat luar biasa. 5 elemen bola miliknya berkembang dengan suara, huala, mencakup semua orang suci kecil yang melarikan diri. Ark. Ratapan terus berlanjut. Jiang Chen seperti Raja Iblis. Dia membunuh mereka semua dengan 5 elemen bola miliknya. 20 hingga 30 orang suci kecil meninggal satu demi satu. Hanya dalam beberapa kedipan, setengah dari mereka telah meninggal. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk orang suci kelas 6. Setiap murid dan tetua di bawah tampak pucat dan ketakutan. Mereka menyaksikan pembantaian di atas tanpa daya dan putus asa. Itu adalah pembunuhan sepihak. Pikiran tentang kejadian kacau seperti itu tidak pernah terlintas di benak mereka sampai sekarang. Mereka belum pernah melihat pria yang begitu kejam. Selamatkan kami para biksu senior. Selamatkan kami. Beberapa orang suci kecil yang terjebak dalam kekuatan Jiang Chen berteriak pada 2 biksu senior untuk meminta bantuan. Wajah mereka mengeras. Mereka seharusnya menghentikan Jiang Chen dan menyelamatkan Sekte Surgawi dari kekacauan. Sekarang, ternyata mereka hanya bisa menjadi pengamat, menyaksikan pembantaian Jiang Chen. Mereka merasa sangat sedih berada di posisi ini. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah mereka derita. Bahkan martabat kuil lagu petir agung telah ternoda. Berhenti, dasar anak nakal. Great Lightning Tone Temple tidak akan pernah memaafkanmu karena melakukan ini. Biksu senior berteriak dengan keras tetapi Jiang Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus membantai orang-orang suci kecil itu.
Satu-satunya cara untuk menghentikannya sekarang adalah dengan mengalahkannya. Mengapa Anda tidak mencoba dan melihat? Tyrant yang berdiri di satu sisi terdengar seperti selimut basah. Seorang biksu senior memelototi Tyrant dan mengertakkan gigi. Itu memberinya dorongan untuk mencabik-cabik biksu junior yang tidak tahu malu ini. Sungguh menjijikkan bahwa seorang biksu kecil tidak menghormati biksu senior. Meskipun demikian, mereka tidak punya nyali untuk menghentikannya dengan tangan mereka sendiri. Salah satu dari mereka sudah kehilangan satu lengan. Kemungkinan mereka akan mati jika mereka bergegas. Ark. Kehancuran Sekte Surgawi telah ditentukan. Dengan pembantaian liar Jiang Chen yang terus-menerus, semua tetua dari kelas suci kecil akan dibunuh. Tidak akan ada pengecualian. Mulai saat ini dan seterusnya, Sekte Surgawi akan menjadi kekuatan tingkat ketiga atau bahkan lebih buruk. Sudah lama sejak jatuhnya begitu banyak orang suci kecil. Jiang Chen menyimpan kinya dan menarik transformasi naga, kembali ke bentuk manusia aslinya. Dia mengenakan pakaian putih bersalju yang sulit ditautkan ke bentuk sebelumnya. Matanya menyala-nyala ketika dia melihat orang-orang di bawah. Dia berteriak, semua orang dari Sekte Surgawi, dengarkan. Mulai sekarang, nama Sekte Surgawi sepenuhnya dihapus dari benua ilahi. Aku tidak akan membunuh kalian semua. Pergi dan temukan sekte lain sekarang. Setelah dia menyelesaikan deklarasinya, orang-orang dari Sekte Surgawi merasa lega tetapi pada saat yang sama, sedih. Mereka menghela nafas karena masih hidup. Jiang Chen bukanlah mesin pembunuh seperti yang mereka pikirkan. Faktanya, orang-orang yang pergi untuk berurusan dengan dinasti bela diri adalah petinggi dari Sekte Surgawi, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Sekarang, murid yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan kesedihan mereka karena kehilangan segalanya di Sekte Surgawi. Kerajaan yang telah lama terbangun ini akan menghilang selamanya mulai hari ini dan seterusnya. Tempat yang mereka tinggali sejak lama tiba-tiba hancur. Perasaan seperti itu benar-benar terlalu berat untuk ditanggung. Anda disebut Jiang Chen. Anda sudah selesai. Buddha tidak akan pernah memaafkan iblis gila sepertimu atas kejahatanmu. Biksu senior itu memiliki wajah jijik. Dia belum pernah melihat seseorang sekejam dia. Diam jika kamu tidak ingin mati. Jiang Chen menatap biksu senior itu dengan pandangan dingin. Jika mereka bukan dari kuil lagu petir agung, mereka pasti sudah lama mati. Yan Chenyu mendekati Jiang Chen. Sementara itu, Big Yellow menatap Starlight Tower yang tidak terkunci dan berkata, energi bintang di dalam adalah harta karun yang nyata. Jiang Chen mengangguk. Sejumlah besar energi bintang telah terkumpul di Starlight Tower selama bertahun-tahun. Itu benar-benar luar biasa baik dalam jumlah dan kemurnian tetapi mereka tidak berguna bagi Jiang Chen. Namun, mereka mungkin sangat berguna untuk Namong Wentian dan Nebula Kid. Jika Namong Wentian menyerap energi bintang besar dari menara dan mendapatkan Starlight Shield, dia tidak akan memiliki masalah untuk mencapai ranah minor Sein. Amitabha, saat Jiang Chen bersiap untuk mempertahankan menara cahaya bintang, suara yang dalam bergemuruh di langit. Mereka melihat cahaya kemasan berbentuk batu kilangan besar yang membawa simbol jimat berkilauan. Itu adalah yang murni yang menekan semua kejahatan. Jiang Chen mengerutkan kening. Ahli lain dari Great Lightning Tune Temple telah tiba. Tampaknya tidak mungkin lagi untuk menjaga hubungan yang sehat dengan mereka. Awalnya, dia tidak ingin memasukkan kuil nada petir agung ke dalam gambar karena hubungannya yang baik dengan Tuan Agung Ranfeng. Selain itu, Tyrant juga salah satunya. Namun, kegigihan mereka dalam menghentikannya untuk membalas dendam tidak memberinya alternatif lain. Cahaya keemasan berkedip sebelum berubah menjadi biksu tua berjubah. Dia tampak kokoh dan ada benda mirip kalung yang diperas dengan simbol jimat yang tergantung di lehernya. Tubuhnya menyinari cahaya Buddha, membuatnya tampak seperti Buddha sejati yang telah turun dari surga. Yang terpenting, nilai kultivasinya luar biasa. Meskipun dia tidak melangkah ke alam Great Sein, dia hanya selangkah lagi dari itu mengingat fakta bahwa dia adalah puncak Sein minor kelas 9. Selain itu, Jiang Chen juga mengenal orang ini. Kembali ke Gunung Green Lotus, biksu inilah yang datang dan mengundang Guru Agung Ranfeng untuk bergabung dengan kuil lagu petir agung. Namanya Yuan Ji. Jiang Chen tidak akan bisa menahan serangannya. Apa-apaan ini? Biksu tua yang saleh telah datang. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Mungkin, dia tidak diajarkan untuk menurunkan nadanya sejak muda, kutukan kerasnya terdengar jelas oleh Great Master Yuan Ji. Namun demikian, Guru Agung Yuan Ji adalah seorang biksu yang luar biasa. Dia tidak tersinggung tapi hanya melesat sekilas ke Big Yellow. Great Master Yuan Ji menyapu reruntuhan Sekte Surgawi. Masih ada bau darah yang menyengat di udara, mayat para ahli yang terbunuh dan bangunan yang runtuh. Kemudian, wajahnya berubah marah. Great Master Yuan Ji, bantu kami menghakimi makhluk jahat ini. Kedua biksu senior itu dengan cepat bergerak saat mereka melihat Guru Agung Yuan Ji. Biksu senior yang kehilangan satu lengan itu mengertakkan gigi dan berkata dengan sedih. Sekarang, Yuan Ji melihat dengan jelas kondisi menyedihkan dari para beku senior, terutama yang lengannya dirobek sehingga tulang putihnya terlihat. Itu memicu kemarahan di matanya. Di domain barat, tidak ada orang yang berani menyakiti orang-orang di kuil lagu petir agung. Ini persis mendeklarasikan perang terhadap Sekte Buddha. Mengapa dermawan memulai pembantaian terhadap orang-orang dari Sekte Surgawi? Guru Agung Yuan Ji memandang Jiang Chen. Ini adalah konflik pribadi antara Sekte Surgawi dan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Great Lightning Tune Temple. Kita bisa terus maju tanpa mengganggu jalan siapapun. Saya berharap kuil lagu petir agung tidak akan terlibat dalam bisnis saya. Jiang Chen menjawab, makhluk jahat. Anda berani menggunakan nada seperti itu pada Great Master Yuan Ji. Benar-benar tak termaafkan. Biksu senior itu berteriak. Dia telah menemukan dukungan yang dapat diandalkan setelah kedatangan Guru Agung Yuan Ji. Jadi, dia tidak perlu takut pada Jiang Chen lagi. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen, orang suci kecil kelas 3, dapat menyakiti Guru Agung Yuan Ji, orang suci kecil kelas 9. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Guru Agung Yuan Ji, pria ini sangat kejam dan kerasukan kejahatan. Dia telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah dan merobek salah satu lenganku. Dia justru tidak menempatkan kuil lagu petir agung di matanya. Biksu kecil yang merupakan murid dari Sekte Buddha itu adalah kaki tangan iblis, mempermalukan sekte itu. Biksu senior yang kehilangan satu lengan berkata. Keduanya mengutuk semua yang dilakukan Jiang Chen dan menceritakan semua yang terjadi di sini, termasuk bagaimana Tyrant tidak menghormati mereka. Ketika Great Master Yuan Ji memperhatikan Tyrant, ekspresinya berubah.
Tyrant tidak asing baginya, meskipun dia sudah lama tidak ke Gunung Green Lotus, dia masih ingat bahwa Tuan Agung Ran Feng memiliki seorang murid. Anda adalah murid dari Guru Agung Ran Feng. Guru Agung Yuan Ji bertanya. Betul sekali, Tyrant mengaku, merupakan hal yang sangat membanggakan baginya untuk menjadi murid dari Guru Agung Ran Feng. Apa, murid Guru Agung Ran Feng? Anda pasti akan dihukum berat ketika Anda kembali karena bercampur dengan makhluk jahat. Ran Feng itu hanya memiliki identitas anggota biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah bergabung dengan kuil lagu petir agung, dia belum pernah ke kuil lagu petir besar sekalipun. Biksu kecil ini juga tidak sering mengunjungi kuil kami. Setelah mengetahui identitas Tyrant, kedua biksu senior itu terkejut. Secara alami, mereka tidak bisa melanjutkan sikap tidak sopan mereka terhadapnya. Biksu kecil, masalah ini pasti akan melibatkan reputasi Sekte Buddha. Jika Anda memutuskan untuk kembali ke pihak kami dan meninggalkan teman jahat Anda, saya akan membebaskan Anda dari hukuman berat untuk semua kesalahan sebelumnya yang telah Anda buat. Tuan Agung Yuan Ji berkata kepada Tyrant. Saya khawatir murid ini tidak bisa membuat janji seperti itu. Murid ini adalah orang yang memiliki kesabaran terbatas. Orang-orang dari Sekte Surgawi harus disingkirkan. Murid ini juga baru saja membunuh beberapa dari mereka. Tentu saja, membunuh bukanlah istilah yang tepat. Murid ini hanya memberi mereka kesempatan untuk menebus dosa-dosa mereka sehingga mereka bisa dikirim ke surga. Tyrant berkata dengan nada serius seolah-olah dia baru saja memberikan alasan yang benar. Dengan kata lain, dia menekankan bahwa dia tidak bersalah sementara orang-orang dari Sekte Surgawi, jadi mereka harus dibunuh. Setelah mendengar jawaban ini, dua biksu senior dan bahkan Guru Agung Yuan Ji merasa ingin pingsan. Mereka bertanya-tanya bagaimana Tuan Agung Ran Feng mengajar muridnya. Keseriusan pura-puranya sudah cukup untuk menentang semua harapan para senior. Jiang Chen dan Big Yellow sudah terbiasa dengannya. Tyrant akan selalu mengejutkan atau meledakkan pikiran pendengarnya. Dia tidak akan menjadi Tyrant jika dia tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau begitu, aku akan membantu tuanmu dengan memberimu pelajaran. Dan dermawan ini, yang disebut Jiang Chen, saya ingin Anda pergi ke kuil lagu petir agung untuk menerima hukuman Anda dan bertobat atas kesalahan Anda. Kata Guru Agung Yuan Ji. Insiden seperti hari ini belum pernah terjadi sebelumnya di Western Domain. Ini akan mempengaruhi reputasi mereka secara negatif karena membiarkan insiden seperti itu terjadi di domain mereka. Jiang Chen, yang merupakan penjahat berat, harus menerima hukuman yang berat untuk mengkompensasi kerugian tersebut. Masalah murid Ran Feng berada di luar batas orang asing. Pada saat ini, suara dalam lainnya berguling di langit. Seorang biksu tua berjubah kaisar sederhana berjalan di dalam kehampaan dan menemui Guru Agung Yuan Ji. Dia tampak berusia 60 hingga 70 tahun dan wajahnya penuh dengan janggut putih. Dia adalah Tuan Agung Ran Feng. Menguasai. Tyrant menyapa tuannya dengan busur. Sapa Guru Agung Ran Feng. Jiang Chen juga mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa dia akan datang. Biksu tua ini tampak lembut tetapi dia secara alami memiliki harga diri yang tidak terlalu mencolok mengingat fakta bahwa dia adalah murid dari leluhur Green Lotus. Jiang Chen juga tahu betul betapa pentingnya Tyrant bagi Tuan Agung Ran Feng. Kata-katanya telah menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh muridnya, bahkan jika muridnya telah melakukan kesalahan. Tidak buruk, sungguh. Guru Agung Ran Feng memandang Jiang Chen, menembakkan dua lampu dan memuji Jiang Chen atas prestasinya. Jiang Chen benar-benar jenius paling abnormal yang pernah dia lihat. Adapun Tyrant, dia juga maju sangat cepat, terutama setelah mendapatkan warisan leluhur Green Lotus, tetapi dia hanya mencapai orang suci kecil kelas 1. Jiang Chen di sisi lain telah mencapai kelas 3 ranah minor Saint. Hal menakutkan lainnya adalah, dia mampu membunuh seorang Saint kecil kelas ke-7 dengan mudah. Kekuatan tempur yang begitu kuat benar-benar tak tertandingi. Tuan Agung Ran Feng tidak dapat menyangkal betapa terkejutnya dia melihat Jiang Chen saat ini. Dia tidak berniat menyalahkan Jiang Chen karena melenyapkan Sekte Surgawi. Dia melihat harapan dari Jiang Chen sebagai gantinya. Dia tidak bisa mengandalkan Great Lightning Tune Temple setiap saat. Dengan kata lain, tujuannya tidak selaras dengan kuil. Ini bisa dilihat dari penolakannya untuk pergi ke Great Lightning Tune Temple selama bertahun-tahun meskipun ada serangkaian undangan dari mereka. Ran Feng, teman lamaku. Lama tidak bertemu. Tuan Agung Yuan Ji menyapa Tuan Agung Ran Feng tetapi nadanya tidak seramah sebelumnya. Jiang Chen menebak bahwa, mungkin, kuil nada petir agung tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah mengundang Tuan Agung Ran Feng untuk bergabung dengan mereka. Karena itu, mereka mungkin berhenti menaruh harapan padanya. Yuan Ji, kudengar kamu ingin mengajari muridku pelajaran. Kapan saya memberi Anda hak untuk melakukan itu? Guru Agung Ran Feng yang biasanya lembut membuat kinya meledak. Jadi orang tua ini adalah penguasa Tyrant. Benar-benar mendominasi. Ini adalah pertama kalinya Big Yellow bertemu dengan Guru Agung Ran Feng. Dia terkesan dengan watak dominan Tuan Besar Ran Feng. Siapa yang mengira bahwa seorang biksu tua yang tampak lembut akan mengatakannya dengan cara yang mendominasi? Dia bahkan tidak memberikan wajah orang suci kecil dari kuil lagu petir agung. Tentu saja, Jiang Chen tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Big Yellow tetapi baginya, dia pernah menyaksikan kekuatan Great Master Ran Feng satu kali di Western Domain. Untuk menyelamatkannya, Tuan Agung Ran Feng menggunakan pandangannya untuk membunuh Raja Tempur kelas 9 melalui akal ilahi. Siapapun sudah bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Ran Feng, jangan bicara tentang muridmu dulu, tapi kuharap kemunculanmu di sini bukan untuk makhluk jahat ini. Yuan Ji jelas takut pada Tuan Agung Ran Feng. Dia segera mengarahkan ujung tombak ke Jiang Chen, dia tahu bahwa sudah tidak mungkin untuk memberikan penilaian kepada biksu kecil itu. Jika dia bersikeras, Tuan Agung Ran Feng akan ikut campur mengetahui amarahnya. Namun, Jiang Chen ini harus disingkirkan. Makhluk jahat, mengapa istilah yang Anda gunakan sangat tidak enak didengar? Jiang Chen adalah seorang jenius yang sangat langka. Konflik antara dia dan Sekte Surgawi telah melibatkan kehidupan orang lain. Sekte Surgawi ingin membunuhnya dan karena itu dia membalas budi. Bukankah ini masuk akal dan logis? Selain itu, Jiang Chen hanya membunuh orang suci kecil. Dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah dari Sekte Surgawi. Faktanya ada terlalu banyak konflik seperti itu di seluruh benua ilahi, ada yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Great Lightning Tune Temple akan menangani masalah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka mulai hari ini dan seterusnya? Tuan Agung Ran Feng berkata dengan santai.
Tentu kehadirannya adalah untuk Jiang Chen, jika tidak, dia tidak akan berada di sini hanya untuk mengobrol sedikit dengan Yuan Ji. Jiang Chen sangat menimbang hatinya, dia bahkan lebih penting daripada kuil lagu petir agung. Tuan Agung Ran Feng tidak bisa mengandalkan kuil tapi dia bisa pada Jiang Chen, dia akan membutuhkan bantuan besar dari Jiang Chen di waktu yang akan datang. Ran Feng, jangan lupakan identitasmu. Anda sekarang adalah biksu senior di Great Lightning Tun Temple. Jadi, Anda harus berpikir atas nama bait suci alih-alih membantu lawan kami. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah membantai semua orang suci kecil dari Sekte Surgawi yang telah mengacaukan tatanan alam di domain barat, dia juga telah melukai salah satu biksu senior kami. Ini tidak berbeda dengan menamparkan wajah Anda sendiri untuk melindungi penjahat. Dia adalah makhluk jahat yang harus dimusnahkan. Namun, karena Anda memiliki hubungan dengannya, kami masih dapat mengizinkannya untuk hidup tetapi dia harus menerima hukuman berat dari kuil kami. Yuan Ji terdengar marah. Dia telah mengasosiasikan dirinya dengan Tuan Agung Ran Feng selama bertahun-tahun, bahkan jika dia memiliki motif tersembunyi, masih karena dia Tuan Agung Ran Feng bergabung dengan kuil mereka. Namun, bahkan setelah Tuan Agung Ran Feng bergabung dengan kuil, mereka belum memperoleh manfaat apapun. Dia sudah mengerti bahwa sudah tidak ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan manfaat dari Tuan Agung Ran Feng. Saya telah menunjukkan belas kasihan kepada kuil lagu petir agung. Buktinya mereka berdua, bagaimana mereka bisa tetap berdiri dan berbicara sebaliknya. Jiang Chen berkata, kata-kata Tuan Besar Ran Feng adalah kebenaran. Dia dan Sekte Surgawi adalah musuh bebuyutan. Itu adalah kebuntuan tetapi kuil lagu petir agung telah mengirim 2 orang suci kelas ke-7 untuk menghentikannya. Mengingat temperamen Jiang Chen, dia pasti sudah membunuh mereka dengan segera. Karena itu, Jiang Chen telah menunjukkan belas kasihan yang besar kepada kuil lagu petir agung dengan tidak membunuh mereka berdua. Makhluk jahat. Kejadian seperti itu belum pernah terjadi di domain barat sebelumnya. Anda seharusnya merasa beruntung karena tidak mendapatkan hukuman mati. Namun, penilaian harus diberikan atas perbuatanmu. Yuan Ji berteriak. Yuan Ji, bisakah kau membiarkan masalah ini berlalu? Mengingat persahabatan bertahun-tahun yang telah kita bagi. Mulai sekarang, Jiang Chen tidak akan pernah menyinggung kuil lagu petir agung lagi. Bagaimana menurut Anda? Tuan Agung Ran Feng berbicara. Kuil Great Lightning Tun terlalu kuat. Akan lebih baik jika Jiang Chen dapat menghindari kerumitan dari kekuatan besar ini. Baiklah, selama kamu menyerahkan warisan leluhur teratai hijau, saya akan melupakan masalah hari ini. Bagaimana? Yuan Ji memandang Tuan Agung Ran Feng. Selama bertahun-tahun, kuil lagu petir agung telah berusaha untuk mengorek warisan teratai hijau leluhur. Mereka menginginkan hal-hal yang ditinggalkan teratai hijau leluhur setelah dia meninggal. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tuanku tidak meninggalkan warisan apapun. Ekspresi wajah Tuan Agung Ran Feng tidak berubah tetapi dia memiliki senyum dingin di hatinya, berpikir bahwa kuil masih belum menyerah setelah sekian lama. Ini adalah motif mereka yang sebenarnya untuk mengajaknya bergabung dengan kuil. Ran Feng, jangan berpura-pura. Anda tahu apa yang diinginkan kuil selama ini. Tahun itu, teratai hijau leluhur telah memperoleh kitab klasik Sekte Buddha yang telah lama hilang. Ini pasti diwarisi oleh Anda. Ran Feng, kamu harus mengerti bahwa kitab klasik milik Sekte Buddha, itu bukan barang pribadi. Kami tidak ingin warisan lain dari teratai hijau leluhur tetapi hanya kitab suci klasik itu. Anda harus tahu bahwa kuil lagu petir agung adalah tanah suci Sekte Buddha. Buku klasik tulisan suci hendaknya disimpan di bait suci. Selama Anda menyerahkannya, Anda akan dianggap sebagai dermawan yang hebat bagi bait suci dan masalah hari ini akan dilupakan. Yuan Ji melanjutkan, sayang sekali kamu tidak bisa menerima persyaratanku. Tuan Agung Ran Feng menggelengkan kepalanya. Ran Feng, kami tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Tidak mudah untuk mendapatkan akses ke tempat itu. Yuan Ji berteriak. Jiang Chen mengerutkan kening. Konflik pribadinya telah memicu perseteruan antara Great Lightning Tun Temple dan Great Master Ran Feng sekali lagi. Dia tidak tahu kondisi apa yang Tuan Besar Ran Feng ingin penuhi. Ia menduga kondisi ini pasti terkait dengan leluhur teratai hijau. Pasti ada sesuatu yang sangat istimewa dalam kondisi ini. Itu hanya berarti kami tidak bisa mencapai kesepakatan. Yuan Ji, saya akan melindungi Jiang Chen hari ini terlepas dari apakah Anda memberi saya wajah atau tidak. Nada suara Tuan Besar Ran Feng mengeras sekali lagi. Karena mereka tidak bisa berkompromi, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan keahlianku untuk berkomunikasi. Qi Yuan Ji berfluktuasi. Qi dari orang suci kecil tingkat ke-9 dilepaskan dengan sempurna. Dia belum pernah bertarung melawan Tuan Agung Ran Feng sampai sekarang. Namun, dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat murid-murid teratai hijau leluhur sebenarnya. Kamu telah kehilangan kualifikasi untuk melawanku. Tuan Agung Ran Feng tampak dan terdengar acuh tak acuh. Apa katamu? Yuan Ji membelalakkan matanya. Mata Yuan Ji membelalak dan Qi-nya meningkat. Segel Dharma Sekte Buddha yang cerah dan besar dipukul. Itu tampak seperti penghalang emas atau kompas emas besar yang membawa aura luar biasa. Itu menerjang dengan liar ke Master Agung Ran Feng. Postur Master Agung Ran Feng tetap tidak berubah saat Yuan Ji melancarkan serangan. Dia menjulurkan satu jari, menunjuk ke kekosongan di depan dan dengan lembut menusuknya. Suara, bo, terdengar saat segel Dharma Yuan Ji dihancurkan dan menghilang menjadi ketiadaan, bahkan kekosongan telah kembali ke ketenangan normal. Dengan kata lain, tusukan sederhana Tuan Besar Ran Feng telah menghancurkan serangan Yuan Ji sepenuhnya. Itu adalah serangan dari orang suci kecil kelas 9 tetapi menghilang begitu cepat dan diam-diam. Apa? Yuan Ji tercengang. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak berpikir bahwa dia akan menyaksikan pemandangan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Guru Agung Ran Feng dengan tidak percaya. Dia tidak berani mempercayai ini. Dia tahu bahwa Tuan Agung Ran Feng kuat tetapi bagaimana bisa ada perbedaan besar di antara mereka meskipun berada di kelas yang sama. Weng. Kali ini, Qi Tuan Besar Ran Feng mulai berubah. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang membawa dekat dan banyak simbol jimat melayang di sekitar tubuhnya Qi Sang Buddha dilepaskan dari tubuhnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah Qi Sang Buddha. Menjadi orang suci agung, dia mirip dengan Buddha. Ternyata Tuan Agung Ran Feng telah maju ke alam suci agung seorang Saint kecil kelas 9 yang mencoba membunuh seorang Saint agung. Dia pasti sudah gila. Ini adalah Qi Sang Buddha. Anda telah maju ke Great Saint. Yuan Ji berseru. Tidak mungkin dia tidak terkejut dengan ini, fakta bahwa Guru Agung Ran Feng telah menjadi orang suci yang agung dan juga Buddha sejati.
Variasi antara orang suci kecil dan orang suci besar sangat besar. Pantas saja serangannya gagal menyentuhnya. Selamat untuk Master karena maju ke alam Sein Agung. Tyrant terkejut. Tuannya akhirnya berhasil menembus kemacetan dan menjadi orang suci yang legendaris setelah bertahun-tahun. Meskipun dia hanyalah orang suci agung kelas 1, dia sudah menjadi orang suci sejati. Menurut pengalaman sebelumnya, seorang kultivator yang berhasil maju ke alam Sein Agung tidak lagi dianggap sebagai makhluk fana tetapi orang suci sejati. Tingkat selanjutnya akan abadi. Seorang suci agung hampir tak terkalahkan dan hanya ada beberapa dari mereka di benua ilahi. Jarang ada orang yang mengungkapkan dirinya sebagai orang suci yang agung. Mereka mengasingkan diri sepanjang waktu untuk mengejar alam tertinggi dan menjadi abadi. Selamat, Tuan Agung Ranfeng. Jiang Chen memegang tinjunya di Great Master Ranfeng. Dia bisa merasakan bahwa Tuan Agung Ranfeng berbeda dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu. Terlepas dari itu, dia tidak merasa sedikit pun terkejut karena Tuan Agung Ranfeng mencapai alam suci agung. Dia telah menjadi orang suci kecil kelas 9 untuk waktu yang lama, dia seharusnya sudah mengumpulkan sejumlah besar energi dalam budidayanya untuk kemajuan. Selain itu, dia diberi pil 9 naga petir surya yang telah menyulut sebagian dari kekuatannya. Dengan demikian, sudah pasti bahwa dia akan maju ke alam Sein Agung pada akhirnya. Mengingat kekuatan potensial Tuan Agung Ranfeng, sangat mungkin dia bisa mencapai keadaan tertinggi orang suci agung atau bahkan berubah menjadi abadi. Alasan mengapa saya bisa melangkah ke alam Sein Agung terutama karena bantuan Jiang Chen. Jika bukan karena pil 9 naga petir surya milikmu, aku khawatir aku akan terjebak di orang suci kecil kelas 9 selamanya. Guru Agung Ranfeng mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Chen. Guk-guk guru akhirnya melihat orang suci yang agung. Ki-nya terlalu kuat. Big Yellow bergumam dan terkesan oleh biksu tua ini. Ranfeng, kamu baru saja melepaskan ki dari orang suci yang agung. Orang suci agung di kuil lagu petir agung pasti akan merasakannya. Saya takut mereka akan datang ke sini dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, rencanamu untuk menyelamatkan Jiang Chen pasti akan gagal. Yuan Ji berbicara tetapi dia cukup pintar untuk memilih untuk tidak bertempur melawan orang suci agung. Selain itu, kemajuan tak terduga dari teman sebayanya telah mengurangi kepercayaan dirinya dan mengacaukan emosinya karena itu telah memisahkannya dari Tuan Agung Ranfeng. Yuan Ji benar, akan merepotkan jika Great Sein muncul. Great Lightning Tune Temple akan terguncang. Begitu kata-kata Yuan Ji memudar, ki dinamis dari dua orang muncul di langit. Seorang suci agung memiliki kecepatan yang dapat melakukan perjalanan ratusan mil melalui kehampaan dengan goyangan. Jadi jika orang suci agung atau orang suci agung dari kuil lagu petir agung telah merasakan ki dari orang suci agung yang tiba-tiba, itu hanya akan membuat mereka berkedip beberapa kali sebelum mereka sampai di sini. Inilah alasan Guru Agung Ranfeng tidak memilih untuk melarikan diri bersama Jiang Chen dan yang lainnya saat ini. Selama kuil lagu petir agung gigih, mereka tidak bisa pergi terlalu jauh. Konflik ini harus diselesaikan hari ini. Dua Buddha dari kuil lagu petir agung telah muncul. Kedua tubuh mereka bersinar dengan cahaya kemasan, mereka jauh lebih kuat dari Yuan Ji. Ada tanda emas sekte Buddha yang terlihat di antara alis mereka, yang membuat mereka terlihat sangat ilahi. Mereka juga tampak jauh lebih muda dari Tuan Agung Ranfeng, mungkin berusia sekitar 50 tahun. Mata pada ekspresi bermartabat mereka berwarna emas. Ranfeng, kamu telah melangkah ke alam Sein Agung. Selamat, salah satu Buddha berkata sambil tersenyum. Secara alami, mereka akan senang melihat orang-orang di Great Lighting Tune Temple maju ke alam Great Sein. Tuan Agung Ranfeng mengerutkan alisnya. Wajah Jiang Chen juga tidak terlihat bagus. Keduanya adalah Buddha dengan kultivasi yang sangat tinggi. Salah satunya adalah orang suci agung kelas 1 yang setara dengan Guru Agung Ranfeng, tetapi yang lainnya adalah orang suci agung kelas 2. Seseorang harus memahami kesulitan bahkan untuk membuat satu kemajuan di alam Sein Agung. Paman Tuan Tiandang, Ranfeng telah bergabung dengan pria jahat ini dan menentang kuil kita. Yuan Ji menyapa salah satu Buddha dengan hormat dan memanggilnya, Paman Guru, meskipun faktanya dia lebih tua dan lebih senior. Orang bisa tahu betapa pentingnya orang suci agung di kuil lagu petir agung. Yuan Ji menggunakan akal ilahi untuk memberitahu mereka tentang seluruh kejadian yang baru saja terjadi. Setelah mendengar Yuan Ji, wajah mereka berubah serta ekspresi mata mereka terhadap Ranfeng. Tuan, apa yang kita lakukan sekarang? Tyrant sedikit khawatir. Dua yang datang adalah sekte Buddha generasi kata surgawi surga. Dua orang suci agung berada di sini membuat lebih sulit bagi mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Ranfeng, bagus sekali kau berhasil mencapai alam suci agung. Saya merasa bahagia untuk Anda, tetapi jangan jatuh ke jalan yang salah dengan iblis. Sekte surgawi adalah kekuatan utama domain barat. Hari ini makhluk jahat ini telah membunuh sebagian besar dari mereka dengan sangat kejam. Great Lightning Tune Temple adalah pemimpin domain ini. Karena itu, kami harus mengambil tindakan terhadapnya. Kata Guru Agung Tiandang. Guru Agung Tiandang, ini adalah konflik pribadi antara Jiang Chen dan Sekte Surgawi. Saya berharap kuil nada petir agung akan memberi saya, Ranfeng, beberapa wajah. Jiang Chen adalah teman baik saya dan dia telah banyak membantu saya maju ke alam suci agung. Selain itu, Jiang Chen tidak pernah menyakiti siapapun di kuil kami. Aku punya status istimewa di kuil lagu petir agung, tidak bisakah kau memberi orang tua ini wajah kali ini? Kata Guru Agung Ranfeng. Dia menyiratkan bahwa tidak mungkin dia menyerahkan Jiang Chen kepada mereka. Jika Jiang Chen benar-benar jatuh ke tangan mereka, Jiang Chen pasti akan diperlakukan sebagai iblis dan akan dipenjara, yang berarti seluruh hidupnya akan berakhir. Ranfeng, saya kira Yuan Ji telah memberitahu Anda apapun yang ingin Anda dengar. Jiang Chen harus dihukum dan jika Anda terus melindungi makhluk jahat ini, saya tidak punya pilihan selain mengecewakan Anda. Nada suara Guru Agung Tiandang berubah serius. Yuan Ji telah memberitahunya segalanya, terutama tentang warisan leluhur Green Lotus dan kitab klasik sekte Buddha yang telah lama hilang. Karena Tuan Agung Ranfeng menolak untuk berdamai dengan mereka, tidak ada hal lain yang harus mereka bicarakan. Mereka tidak bisa mengorbankan reputasi kuil lagu petir agung untuk orang yang bahkan tidak peduli dengan kuil mereka. Amitabha, Tuan Agung Ranfeng memegang telapak tangan kirinya di telapak tangan kanannya dan berhenti di depan Jiang Chen. Dia tidak berusaha untuk mundur. Karena tidak mungkin mencapai kompromi dengan mereka dengan kata-kata, dia harus menggunakan tindakannya sekarang. Anda baru saja maju ke orang tua alam Great Sein.
Saya ingin melihat seberapa banyak yang dapat Anda lakukan. Saudara Tiandang, Anda hanya perlu berdiri di sana dan melihat saya menguji murid leluhur Green Lotus ini dan melihat betapa luar biasanya dia. Great Master Tianhong mengeluarkan hawa dingin. Dia melangkah maju ke arah Tuan Agung Ranfeng. Dia memiliki kelas yang sama dengannya, seorang suci agung kelas 1, tetapi dia bukanlah seorang pembudidaya Sein Agung yang segar seperti Guru Agung Ranfeng. Ranfeng, kamu duluan. Mata Tianhong berbinar, kinya menjadi dominan. Saya tidak berani. Tuan Agung Ranfeng setenang sebelumnya. Chen kecil, menurutmu siapa yang akan lebih kuat? Tuanku atau biksu itu? Tyrant bertanya. Tuan Agung Ranfeng telah mengambil pil 9 naga petir matahari, yang telah membuka kekuatan potensinya, yang membantunya menerobos kemacetan alam minor Sein. Plus, apakah menurut Anda murid leluhur Green Lotus akan memiliki kemampuan tingkat kedua? Jiang Chen mengungkapkan seringai di sudut mulutnya tetapi sedikit tertekan karena sekelompok biksu tua ini sekecil udang di depannya di kehidupan masa lalunya. Dia bisa menyingkirkan mereka hanya dengan satu pukulan. Namun demikian, seorang pahlawan tidak boleh membanggakan kejayaan masa lalunya. Kekuatannya saat ini tidak sehebat sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini dan hanya bisa menonton di satu sisi. Kalau begitu, aku akan menyerang lebih dulu. Telapak tangan berputar. Qi Tianhong berfluktuasi. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan bersama dengan segel telapak tangan Sekte Buddha. Itu kemudian mengembun menjadi segel telapak tangan besar yang menutupi langit seperti awan. Seluruh kekosongan berubah. Serangan ini dikunci di Great Master Ranfeng. Di bawah kendali kekuatan sperenya, medan perang tak berbentuk diciptakan. Jika tidak, serangan Great Sein pasti akan menyebabkan langit dan bumi runtuh, dan banyak yang akan mati. Tuan Agung Ranfeng tidak mengubah ekspresinya menghadapi serangan luar biasa Tianhong. Dia perlahan mengeluarkan serangan telapak tangannya dengan ketenangan. Itu adalah telapak tangan yang sangat biasa yang tidak terdiri dari jenis simbol atau pola yang mendalam tetapi langsung menghancurkan palem berputar yang akan datang. Deng deng deng. Tianhong menerima kekuatan recoiling yang kuat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah sebelum menemukan keseimbangannya. Sekarang, dia merasakan frustrasi tertahan yang tidak bisa dia ungkapkan. Bola kekuatan tak berbentuk itu bergetar. Wajahnya menjadi pucat, dia memandang Great Master Ranfeng yang masih berdiri di sana, tenang. Ini tidak mungkin. Tianhong sangat terkejut. Dia telah menjadi orang suci agung kelas 1 selama setidaknya 20 tahun dan akhirnya mencapai puncak orang suci agung kelas 1. Tapi kemudian, Tuan Agung Ranfeng yang baru saja melangkah ke alam suci agung telah menghancurkan serangannya dengan satu serangan. Hal mengejutkan lainnya adalah Guru Agung Ranfeng tidak dilengkapi dengan keterampilan tertinggi Sekte Buddha. Great Master Tianhong sendiri sudah menggunakan salah satunya sekarang, Swirling Palm. Orang sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Tuan Agung Ranfeng menyerang menggunakan salah satu keterampilan itu. Amitabha, Tuan Agung Ranfeng memegangi telapak tangannya di telapak tangannya yang lain. Dari awal sampai sekarang, dia sama tenangnya seperti sebelumnya. Ini adalah pertempuran pertamanya dengan orang suci agung, tetapi dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun meskipun berada di atas angin. 795. Bagus. Tyrant bersorak dan melompat kegirangan. Dia tidak setenang Tuan Besar Ranfeng. Apalagi, bagaimana mungkin dia tidak senang saat melihat serangan luar biasa tuannya. Di mata Tyrant, tuannya bukan hanya seorang tuan dan ayah baginya, tetapi juga seorang idola. Beberapa saat yang lalu, dia khawatir bahwa tuannya yang baru saja melangkah ke alam Great Sein tidak akan menjadi lawan dari Great Master Tianhong. Sekarang setelah dia menyaksikan pemogokan itu, kekhawatirannya menjadi tidak perlu. Tuan Agung Ranfeng tanpa ragu telah menghancurkan serangan Tianhong. Biksu tua ini benar-benar mendominasi. Big Yellow menjulurkan lidahnya, air liurnya menetes dengan deras. Yang Chen Yu di sisi lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga tercengang oleh serangan Tuan Besar Ranfeng. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kemampuan luar biasa dari seorang Sein Agung. Dia harus mengakui bahwa jalan kultivasinya masih panjang. Saya tidak percaya, bagaimana Great Sein yang baru maju bisa lebih kuat dariku. Guru Agung Tianhong mengamuk. Ki-nya naik. Dia sedang mempersiapkan babak kedua. Hampir tidak ada orang suci agung di dunia yang akan menyambut kekalahan. Kegagalan itu barusan telah mempengaruhi sebagian dari reputasinya secara negatif. Junior Tianhong, biar aku yang menangani ini, kata Guru Agung Tiandang. Dia telah melihat melalui celah di antara mereka berdua. Bukan hanya sedikit perbedaan. Meskipun Tuan Agung Ranfeng baru saja naik ke Great Sein, dia lebih kuat dari Tianhong. Jika Tianhong terus melawannya, rasa malu dan penghinaan hanya akan tumbuh lebih besar sampai reputasi dan kepercayaan dirinya hancur sepenuhnya. Ya, kakak senior. Meskipun enggan, dia menuruti kata-kata kakak seniornya dan mundur. Dong, suara, dong, terdengar saat Guru Agung Tiandang melangkah maju. Salah satu kakinya telah melangkah ke bagian dalam dari kehampaan. Angin gelap dan dingin bertiup darinya. Itu adalah arus turbulensi dari angkasa tetapi tidak membahayakan Guru Agung Tiandang. Untuk sesaat, seluruh pemandangan berubah muram. Tyrant dan Big Yellow mulai merasa khawatir karena mereka merasakan aura yang sangat kuat dari Great Master Tiandang. Itu hanya perbedaan kelas tetapi perbedaan kekuatan itu tak terlukiskan. Adapun mereka hanya memiliki satu orang suci agung, Guru Agung Ranfeng. Namun, tidak mungkin Tuan Agung Ranfeng menyerah karena dia bertekad untuk melindungi Jiang Chen, jadi itu tidak masalah bahkan jika dia menjadikan kuil lagu petir besar sebagai musuhnya. Jiang Chen merasa bersyukur atas perbuatan ini. Di masa lalu, dia adalah teman baik leluhur Green Lotus tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan terhubung dengan keturunan Green Lotus. Terlepas dari apa hasil hari ini, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Agung Ranfeng. Jiang Chen pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya jika dia menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Benar saja, murid-murid leluhur Green Lotus berbeda. Anda sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat tidak lama setelah kemajuan Anda. Bahkan saya terkesan oleh Anda, Ranfeng. Kami berdua adalah orang-orang dari Sekte Buddha, jadi saya tidak ingin melihat akhir yang tragis di antara kami. Jika Anda memilih mundur sekarang, saya akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Kata Guru Agung Tiandang. Amitabha, serang sekarang. Ekspresi Guru Agung Ranfeng tidak berubah. Kata-katanya telah membuat Guru Agung Tiandang tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Tuan Agung Ranfeng akan membiarkannya menyerang lebih dulu.
Dia bertanya-tanya dari mana Ran Feng mendapatkan kepercayaan dirinya untuk meminta lawan yang lebih tinggi darinya untuk menyerang lebih dulu. Baiklah, saya ingin melihat betapa terampil dan kuatnya murid leluhur Green Lotus sebenarnya. Guru Agung Tiandang marah, orang suci agung kelas 1 yang rendah ini gagal menghargai tawaran baiknya. Adapun Guru Agung Ran Feng, dia tidak akan pernah mundur. Mengesampingkan fakta melindungi Jiang Chen, statusnya sebagai murid leluhur Green Lotus saja memberinya alasan untuk tidak menghina reputasi tuannya. Segel Miluo Dharma, Guru Agung Tiandang menyerang dengan salah satu segel kuat dari Sekte Buddha. Segel besar terwujud. Itu lebih dari 100 meter besar, seperti penghalang besar dengan pola Miluo di permukaan. Jelas bahwa nilai ekstra di alam Sein Agung berada di luar imajinasi siapapun. Tidak ada yang tahu berapa kali lebih kuat dia daripada Tian Hong. Mata Tuan Agung Ran Feng berbinar-binar saat menghadapi serangan Tuan Agung Tiandang. Ki-nya telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang lebih kuat daripada Ki yang dia gunakan untuk melawan Tian Hong. Wajah Guru Agung Tian Hong menjadi gelap ketika dia merasakan ledakan Ki yang tiba-tiba dari Tuan Besar Ran Feng. Dia mengerti bahwa Ran Feng tidak menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan serangannya beberapa waktu yang lalu. Hong Long. Tuan Agung Ran Feng mengangkat telapak tangannya sedikit dan dengan lembut menyerang di kehampaan. Telapak tangannya membawa kekuatan yang luar biasa. Faktanya, itu adalah segel acala yang besar. Ketika itu melanda, itu seperti Dewa Acala telah berubah hidup dan tekanan yang dilepaskan darinya sama beratnya dengan gunung. Ada beberapa kekurangan yang terlihat jelas pada segel Miluo Dharma Tian dan dibandingkan dengan segel acala. Segel Miluo Dharma adalah segel Dharma tertinggi dari Sekte Buddha, sangat berbeda dari segel Dharma biasa. Jika bukan karena dia memiliki tingkat yang lebih tinggi dari Ran Feng, Ki yang dilepaskan dari segel acala Ran Feng akan langsung menghancurkan segel Miluo Dharma miliknya. Benar saja, segel Miluo Dharma Guru Agung Tian dan hancur karena serangan yang sangat kuat. Kekuatan mundur juga menyebabkan dia mundur selangkah, tetapi Tuan Agung Ran Feng berdiri diam seperti pohon pinus. Wow, kecuali satu, mereka semua terkejut. Pemandangan itu benar-benar mencengangkan. Great Master Tian Hong dan dua orang suci kelas 7 lainnya menganga di Ran Feng. Bahkan Tyrant dan Big Yellow pun terkejut. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Jiang Chen. Wahaha, guru terlalu luar biasa. Tyrant tertawa senang, mengabaikan citra seorang biksu dari Sekte Buddha. Ini karena dia jarang melihat skill sejati tuannya. Dan, dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Tuannya baru saja maju ke alam Sein Agung. Bagaimana mungkin seorang orang suci agung kelas 1 bisa menangkis serangan orang suci agung kelas 2? Tentu saja, orang yang paling terpesona adalah Great Master Tiandang. Dia telah kehilangan semua ketenangan dan kepercayaan dirinya sebelumnya. Itu merupakan penghinaan baginya sehingga serangannya diatasi oleh Great Sein yang baru maju. Namun, matanya berkilauan saat memikirkan segel Dharma Ran Feng. Ran Feng, segel Dharma yang kau pukul disebut segel acala, salah satu dari 3 segel Dharma tertinggi dari Sekte Buddha. Dikatakan bahwa 3 meterai tertinggi ini telah lama hilang. Hanya satu biksu dari Sekte Buddha yang mengetahui segel itu di seluruh benua ilahi, dan dia adalah leluhur Green Lotus. Jika Anda dapat memberi kami kitab suci dari meterai tertinggi ini, saya akan melupakan masalah hari ini dan membiarkan Jiang Chen pergi. Apa yang kamu katakan? Mata Great Master Tian dan bersinar dengan cahaya yang menyengat. Itu adalah 3 segel tertinggi dari Sekte Buddha, bagaimana dia bisa tetap tenang? Ditambah lagi, dia tidak merasa terhina lagi ketika dia dikalahkan oleh segel acala. Itu pasti akan membawa manfaat luar biasa ke kuil lagu petir agung, bahkan jika mereka hanya bisa mendapatkan salah satu segel Dharma. Saya mewarisi ini melalui tuan saya. Saya tidak memiliki hak untuk menyerahkannya kepada orang lain. Dapatkan dari dia sendiri jika Anda cukup mampu. Tuan Agung Ran Feng berkata, dan ini membuat Jiang Chen tercengang. Sepertinya dia memiliki tebakan yang benar sebelumnya. Leluhur Green Lotus belum mati atau menjadi abadi. Dia masih di benua ilahi. Kalau begitu, aku akan menghentikanmu sendiri. Ki Guru Agung Tian dan gemetar. Tangannya berkibar, menghasilkan segel yang rumit dan melancarkan serangan lain ke Great Master Ran Feng. Sementara itu, dia juga secara diam-diam berkomunikasi untuk bala bantuan dari kuil lagu petir agung karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan segel Dharma miliknya untuk mengendalikan Ran Feng. Kali ini, dia membutuhkan bantuan dari Buddha kelas yang lebih tinggi. Great Sein adalah tahap tertinggi di jalur kultivasi. Itu adalah tujuan yang dibuat-buat bagi para pembudidaya biasa. Bertemu dengan orang suci agung sangatlah sulit terlepas dari kota, wilayah, dan benua mana itu. Namun, begitu banyak dari mereka muncul di domain barat, yang menjadikannya pemandangan yang tak terlupakan. Saat menghadapi serangan Great Master Tiandang, Great Master Ran Feng berdiri diam seperti pohon. Segel acala Dharma miliknya lebih dari cukup untuk menangkis serangan lain dari Tiandang. Jiang Chen tiba-tiba melihat sikap leluhur Green Lotus darinya. Tentu saja, dia masih jauh dibandingkan dengan leluhur Green Lotus yang berada dalam kondisi puncaknya di kehidupan Jiang Chen sebelumnya. Jiang Chen dikenal sebagai orang suci terbesar di dunia dan dia tidak akan tunduk kepada siapapun. Jika ada satu orang yang ingin dia serahkan, itu adalah leluhur Green Lotus. Saat itu, dalam peringkat semua ahli di seluruh benua ilahi, dia akan menjadi nomor 1 dan leluhur Green Lotus akan menjadi nomor 2. Hong Long. Sementara para orang suci agung sedang bertempur, suara gemuruh terdengar dari langit. Cahaya Buddha bersinar di seluruh langit, seperti sungai surga. Kedua orang suci agung berhenti dan melihat ke atas untuk menemukan sumbernya. Apa-apaan ini? Orang suci agung lainnya telah datang. Big Yellow tidak bisa menahan sumpah serapah. Sepertinya kuil lagu petir agung tidak akan menyerah hari ini. Ki yang sangat kuat. Saya khawatir itu adalah orang suci kecil kelas 3. Saya tidak berpikir Tuan bisa menahannya lebih lama lagi. Tyrant mengerutkan kening saat kekhawatiran menyebar di wajahnya. Sepertinya masalah hari ini tidak akan mudah. Meskipun gurunya sangat kuat, dia hanya seorang Sein Agung kelas 1 belaka. Itu tanpa diragukan lagi mustahil jika dia ingin melawan seluruh kuil lagu petir agung sendirian. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Dia tidak mengantisipasi peristiwa ini terjadi. Dia berpikir bahwa konfliknya akan diselesaikan selama Tuan Agung Ran Feng membantunya menangani dua orang suci agung ini. Kemunculan tiba-tiba orang suci agung lainnya menunjukkan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Sekarang, dia benar-benar berubah menjadi faktor konflik yang tidak signifikan.
Warisan leluhur Green Lotus adalah yang utama. Dia menyadari bahwa tindakannya melenyapkan Sekte Surgawi telah memberikan alasan kepada Great Lightning Tune Temple untuk bernegosiasi dengan Tuan Agung Ranfeng. Seorang suci Buddha kelas 3 tiba-tiba muncul, itu benar-benar mengubah seluruh situasi. Tuan Agung Ranfeng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Great Lightning Tune Temple. Itu sudah dianggap cukup bagus bahwa dia bisa menahan mereka sampai sekarang. Tuan Besar Ranfeng berbalik dan melirik Jiang Chen. Dia melihat ketenangan biasa di mata Jiang Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan kebutuhan untuk memberikan jempol pada kemantapan luar biasa Jiang Chen. Karakternya ini, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang kultivator yang hebat di masa depan. Karena itu, dia harus melakukan apapun untuk melindungi Jiang Chen. Dia mungkin perlu menukar 3 segel Dharma tertinggi untuk Jiang Chen. Namun, itu adalah warisan tuannya, bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudahnya. Saint Agung kelas 3 yang muncul adalah seorang biksu tua. Dia memiliki kepala yang besar, telinga yang besar dan panjang yang membuatnya terlihat lembut, ciri khas yang dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Ada cuping telinga di bagian bawah telinganya, seperti bakso yang bercahaya keemasan. Saudara Tianhou, Tiandang dan Tianhong membungkuk untuk menyambut pendatang baru, orang suci kelas 3 yang perkasa. Tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan rasa tidak hormat sedikit pun di depannya. Seorang Buddha yang perkasa seperti orang tua ini akan dihormati dan akan disambut kemanapun dia pergi. Guru Agung Tiandang memberitahu Guru Agung Tianhou semua yang telah terjadi di sini melalui akal ilahi saat dia membungkuk. Great Master Tianhou menghela nafas setelah dia selesai mendengarkannya, seolah-olah dia merasa kasihan pada seseorang dan kecewa. Akhirnya, Buddha Tianhou memandang Guru Agung Ranfeng. Matanya tampak lembut tetapi cahaya yang terpancar dari mereka setajam pedang, bisa menggigil siapapun. Kakak laki-laki Ranfeng, kamu benar-benar mengecewakan. Guru Agung Tianhou berkata sambil bersuara ringan. Saya di sini untuk menjelaskan keseluruhan situasinya. Jiang Chen adalah teman saya dan ini adalah konflik antara dia dan Sekte Surgawi. Ada begitu banyak konflik di dunia, saya hanya tidak mengerti mengapa kuil lagu petir agung mulai mengganggu konflik pribadi orang-orang. Kata Guru Agung Ranfeng. Ini adalah domain barat, domain yang berbeda, dan tempat Sekte Buddha. Simbol dari domain ini adalah perdamaian dan pembantaian dilarang keras. Ini terkait dengan reputasi Sekte Buddha. Jika Jiang Chen dibebaskan hari ini, akankah semua orang di sini mematuhi peraturan dan perintah dari kuil lagu petir agung kita lain kali? Kata Guru Agung Tianhou. Tinggal, tempat Sekte Buddha. Kedua istilah ini bertentangan dengan konsep perdamaian. Sekte Buddha menekankan pada ketekunan, fokus dan moral. Sekarang, kuil lagu petir agung telah mencapai titik di mana mendominasi tempat dan reputasi menjadi penting. Sepertinya kuil itu telah menjauh dari esensi sejati dari Sekte Buddha. Tuan Agung Ranfeng menghela napas. Status kuil lagu petir agung saat ini tidak bisa lagi mewakili Sekte Buddha. Mereka hanya dapat mewakili diri mereka sendiri, organisasi independen atau penguasa domain barat. Mereka sudah lama kehilangan cara berperilaku Buddha. Apa yang kamu bicarakan, Ranfeng? Anda berani mengutuk Great Lightning Tune Temple. Guru Agung Tiandang sangat marah. Kakak laki-laki Ranfeng, kurangi kata-kata yang berlebihan. Untuk melindungi martabat kuil lagu petir agung, saya harus membawa makhluk jahat ini kembali untuk memberikan penilaian yang benar. Ki Guru Agung Tianhou berfluktuasi dan akan menyerang. Aura yang dilepaskan oleh orang suci besar kelas 3 tidak sebanding dengan orang suci agung kelas 2, itu tidak sesederhana perbedaan satu tingkat. Tuan Agung Ranfeng tidak akan bisa menghadapinya bahkan jika dia menggunakan salah satu dari 3 segel Dharma tertinggi. Tidak mungkin dia bisa mengisi celah dalam kekuasaan. Tahan, kata Guru Agung Ranfeng. Kakak laki-laki Ranfeng, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku? Guru Agung Tianhou melotot. Saya bersedia menukar 3 segel Dharma tertinggi untuk Jiang Chen dan kedamaian kuil lagu petir agung. Kata Guru Agung Ranfeng. Apa? Beberapa dari mereka berseru, termasuk Jiang Chen yang juga telah melebarkan matanya dan memandang Guru Agung Ranfeng dengan tidak percaya. Itu di luar harapannya bahwa Tuan Agung Ranfeng akan bersedia memberikan 3 segel Dharma tertinggi hanya untuk menyelamatkannya. Dia tahu bahwa Tuan Agung Ranfeng memperlakukan warisan leluhur Green Lotus itu lebih penting daripada hidupnya. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Tuan Agung Ranfeng akan membuat keputusan yang menyakitkan hanya untuk menyelamatkan Jiang Chen. Ini membuat Jiang Chen merasa tidak enak. Menguasai. Tyrant terlihat sangat marah. Dia tidak marah karena tuannya menggunakan segel Dharma sebagai ganti Jiang Chen karena Jiang Chen adalah saudara angkatnya dan dia akan melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi tuannya. Bahkan orang bodoh bisa melihat bahwa Great Lightning Tune Temple memaksa tuannya untuk menyerahkan warisan leluhur Green Lotus menggunakan tindakan Jiang Chen. Dia belum pernah melihat tuannya ditekan sampai habis, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Motafaker, Big Yellow mengutuk. Itu benar-benar membuat frustrasi. Jika bukan karena dia lebih lemah, dia akan menerkam sekelompok keledai botak ini dan menggigitnya sampai mati satu persatu. Kakak laki-laki Ranfeng, kami para biksu tidak akan pernah bisa memberikan janji palsu. Apakah kamu benar dengan apa yang kamu katakan? Guru Agung Tianhou mempertahankan kinya. Matanya berkobar dengan percikan api ketika dia mendengar tentang segel Dharma tertinggi. Jiang Chen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketiga segel ini. Saya tidak setuju. Tuan Agung Ranfeng diganggu oleh Jiang Chen. Dia maju selangkah, berdiri di hadapan Guru Agung Tianhou. Dia tidak menunjukkan sedikitpun perubahan dalam ekspresinya. Jiang Chen. Tuan Agung Ranfeng memandang Jiang Chen. Saya memahami niat baik Guru Agung tetapi jika warisan leluhur Green Lotus terlepas dan jatuh ke tangan orang lain karena saya tidak akan bisa tetap tenang selama sisa hidup saya. Tindakan baik Guru Agung hari ini sudah lebih dari cukup. Itu akan selalu terukir di hati saya dan saya pasti akan membalasnya di masa depan. Jiang Chen memegang tinjunya di Great Master Ranfeng. Dia memandang Tianhou dan 2 orang suci agung lainnya dan berkata tanpa emosi, kuil lagu petir agung pasti orang yang sibuk. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, kembali ke kuilmu. Little Chen, kamu tidak bisa pergi. Tyrant menjadi cemas. Meskipun kuil lagu petir agung adalah tanah suci dari Sekte Buddha, hukuman yang mereka berikan pada kejahatan yang mereka klaim sangat menakutkan. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika Jiang Chen mengikuti mereka kembali ke kuil. Baik, yang terbaik adalah saat Anda mengambil inisiatif, tetapi Anda tidak hanya pergi sendiri.
Saya juga menginginkan guk-guk itu dan gadis itu juga. Kalian bertiga harus mengikuti kami kembali ke Great Lighting Tun Temple untuk menerima hukuman Anda karena melakukan kejahatan serius di Sekte Surgawi. Guru Agung Tianhou berkata dengan suara tenang tetapi semua orang bisa mendeteksi amarahnya dari dalam. Faktanya, dia tidak tertarik dengan mereka bertiga. Hal yang menarik perhatiannya adalah segel Dharma tertinggi. Itu membuatnya sangat marah ketika Jiang Chen ini keluar dan menghentikannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak, wajah Jiang Chen menunjukkan kemarahan. Para biksu dari Great Lighting Tun Temple ini benar-benar tidak pernah puas. Jika dia sendirian pergi ke kuil untuk menghadapi dakwaan, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Juga, mengingat kemampuannya, bukan pekerjaan mudah bagi orang-orang di kuil Lagu Petir Agung untuk menghukumnya dengan hukuman apapun. Namun, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Big Yellow dan Yang Chenyu juga akan mengikutinya kembali ke kuil. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti teman dan kekasihnya. Sekelompok keledai ses, cepat atau lambat, guk-guk tuan akan menggigit kepalamu. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Sungguh makhluk jahat yang gila-gilaan. Anda hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat jika saya mengizinkan Anda untuk hidup. Biarkan aku menyingkirkanmu dulu. Great Master Tian dan melirik Big Yellow dan mengunci posisinya sebelum mengirimkan serangan telapak tangan. Itu serangan yang mematikan, dia ingin si kuning besar mati di tempat. Berhenti. Mata Jiang Chen memerah. Serangan lawan mereka terlalu cepat. Ditambah, perbedaan kekuatannya terlalu lebar. Tidak mungkin dia bisa menangkis serangan ini. Tuan Agung Ran Feng juga tidak bisa membantu karena dia telah dikunci di posisinya oleh Tuan Agung Tianhou. Sudah bisa dibayangkan bahwa Big Yellow akan hancur menjadi bubuk setelah menyerap serangan ini. Melolong. Pada saat ini, lolongan tajam terdengar dari langit tertinggi. Kemudian, suara itu meluncur melintasi lapisan langit. Keledai botak tua, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh anggota ras iblis? Cakar tajam yang menakutkan dan berwarna-warni menembus kehampaan. Warna cakar yang berkilauan itu menarik, seolah-olah pelangi telah muncul di langit. Tentu saja, ada kehancuran dan keseraman yang tidak diketahui yang tersembunyi di balik pelangi ini. Kaca, cakar tajam berwarna-warni itu menghancurkan serangan Tian dan secara instan dan menggenggam salah satu lengannya. Setelah itu, lengannya terlepas dari tubuh orang suci kelas 2, darah berterbangan di udara. Siapa itu? Wajah Tianhou berubah. Dia segera melakukan serangan telapak tangan di kekosongan. Sebuah gambar tiba-tiba muncul. Ini melepaskan semacam cahaya warna-warni. Bisa dibilang itu adalah lagu yang paling menyenangkan di dunia. Sesaat kemudian, sinar cahaya keluar, menghancurkan serangan Tianhou sepenuhnya. Dong! Kekosongan itu bergetar. Seorang pria parubaya dengan mantel berwarna pelangi membuat langkah di kehampaan, dan kemudian dia menghilang dan muncul kembali di medan perang di atas langit. Dia tidak terlihat kokoh dan memiliki ukuran tubuh sedang. Kedua matanya mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Ki iblisnya melonjak ke langit. Ada tanda di antara alisnya, itu tanda burung merak. Raja Merak. Guru Agung Tianhou berseru. Dia mengenalinya. Dia adalah iblis yang sangat kuat dari ras iblis dari Tanah Suci. Namanya dikenal semua orang. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, mereka tidak mengira orang ini akan tiba-tiba muncul di sini. Jahat. Big Yellow sangat senang. Raja Merak ini keren. Dia telah merobek lengan orang suci besar kelas 2 dan menekan orang suci agung kelas 3 saat dia tiba. Aura iblisnya menantang dan mendominasi surga. Seluruh atmosfer berubah menjadi berat segera setelah Raja Merak muncul. Guru Agung Tianhou bisa merasakan tekanan yang menyebabkan ki-nya berkurang. Meskipun kuil Lagu Petir Agung mendominasi wilayah barat dan tetap menjadi tanah suci Sekte Buddha, mereka tidak berani memprovokasi ras iblis. Bahkan 7 keluarga lainnya di tanah suci tidak mau menyinggung perasaan mereka. Ras iblis adalah salah satu dari 8 ras di tanah suci. Watak alami ras iblis adalah kejam dan keras kepala. Akan sulit bagi musuh ras iblis untuk memanfaatkan mereka. Perhatian Jiang Chen dialihkan ke Raja Merak. 100 tahun yang lalu ketika dia mendominasi dunia, dia tahu seorang jenius langka dalam ras iblis, tetapi pada saat itu, dia hanyalah seorang ahli minor di Mensein. Dengan kultivasinya saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk melawan Jiang Chen. Hari ini, Raja Merak telah menjadi orang suci agung setelah 100 tahun. Orang suci kelas 4 yang sangat kuat, setingkat di atas Tianhou. Juga, Peacock King termasuk dalam kelompok binatang langka. Dia adalah iblis teratas dalam rasnya dan memegang posisi penting. Akan sangat sulit menemukan satu rekan yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Meskipun domain barat adalah wilayah kuil Lagu Petir besar, mereka tidak akan berani bertindak sombong di depannya. Peacock King muncul pada saat kritis dan tanpa rasa takut melukai salah satu Buddha. Jelas, itu untuk melindungi Big Yellow. Jiang Chen tahu ini karena dia tidak memiliki hubungan dengan ras iblis. Itu pasti fakta bahwa si kuning besar memiliki tubuh kuda naga, garis keturunan sejati dari binatang dewa. Karena itu, ras iblis tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Peacock King, apakah tangan Anda terlalu panjang sehingga Anda harus mengganggu masalah di Western Domain? Guru Agung Tianhou berkata dengan sedikit amarah. Peacock King sangat sombong sehingga dia mengabaikan Guru Agung Tianhou. Dia memperlakukannya sebagai udara dan kata-katanya seperti kentut. Tatapannya beralih ke Big Yellow. Kemudian, dia bergoyang, dan muncul di hadapannya. Cahaya berwarna pelangi keluar dari matanya, meliputi seluruh tubuh Big Yellow. Big Yellow mencoba melepaskan diri darinya tetapi itu tidak ada gunanya. Dia berhenti berjuang karena itu tidak ada gunanya. Karena dia tidak merasakan niat bermusuhan dari Raja Merak, menambah fakta bahwa pria luar biasa ini baru saja merobek salah satu lengan lawan mereka, tak perlu dikatakan bahwa dia ada di pihak mereka. Jiang Chen tidak menghentikan Peacock King. Dia tahu bahwa Peacock King baru saja memastikan garis keturunan Big Yellow. Begitu dia memastikan garis keturunan Big Yellow, dia tidak hanya tidak akan menyakiti Big Yellow, dia juga akan senang. Binatang suci berbakat dikatakan sudah punah di dunia ini sejak lama. Mungkin seseorang hanya bisa bertemu dengan makhluk-makhluk ini ketika dia mencapai kondisi tertinggi. Ras iblis belum pernah melihat darah segar binatang ilahi sejati selama bertahun-tahun di benua ilahi. Akan lebih dari bagus untuk memiliki beberapa binatang ilahi yang ada di benua ilahi. Ras iblis akan berkembang jika mereka bisa membawa kembali binatang buas untuk dipelihara. Hari ini, perjalanan pribadi Raja Merak ke sini hari ini menunjukkan pentingnya garis keturunan dari binatang dewa. Mata Raja Merak menjadi lebih cerah.
Dia sudah merasakan garis keturunan binatang ilahi dari Big Yellow. Wajahnya penuh kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Swoosh! Peacock King menyimpan cahaya pelangi. Dia seharusnya merasa senang tetapi tiba-tiba, dia menamparkan telapak tangannya di kepala Big Yellow, menciptakan suara dentingan. Sialan, mengapa Anda menamparkan saya? Big Yellow memelototi Raja Merak. Apakah orang ini mengalami cedera kepala? Apakah dia tidak tahu bahwa memukul kepala orang lain selama pertemuan pertama bukanlah hal yang baik? Petik 1. Brengsek, tubuh menyebalkanmu adalah tubuh kuda naga tapi wajahmu seperti guk-guk. Benar-benar tidak bisa diterima. Jiang Chen, Tyrant dan Yan Chenyu tidak bisa menahan tawa. Big Yellow tidak bisa mengungkapkan amarahnya setelah dipukul di kepala. Mereka semua mengira bahwa akhirnya ada orang lain yang bisa menjinakkan Big Yellow sekarang. Jelas bahwa Raja Merak hanya memukul Big Yellow dengan ringan, jika tidak, mengingat tingkat kultivasinya, dia akan menghancurkan kepala Big Yellow menjadi pasta daging dengan kekuatan normalnya. Peacock King sedikit kecewa dengan penampilan Big Yellow tetapi secara keseluruhan, dia sangat senang. Agar penampilanku bisa menyamarkan garis keturunanku. Big Yellow dengan cepat terbang jauh dari Peacock King. Lumayan. Reaksi Anda cukup cepat dan kepala Anda cukup keras. Anda pantas disebut binatang ilahi. Anda tidak dapat menyamarkan garis keturunan Anda yang sebenarnya dengan wajah apapun yang mungkin Anda miliki. Haha, perlombaan iblisku akan berkembang. Peacock King tertawa. Setelah beberapa saat, Peacock King berbalik dan melihat beberapa budak itu dan mengutuk, keledai botak, ada apa dengan kuil lagu petir agung? Kalian semua berani membunuh seorang jenius dari Demon Rache. Apakah Anda menyatakan perang terhadap kami? Peacock King, jangan terlalu memaksakan diri. Ini bukan wilayahmu. Lebih baik jika Anda tidak mencampuri urusan kuil lagu petir agung. Guru Agung Tianhou merasa kesal. Dia adalah seorang Buddha yang dihormati tetapi dimarahi dan disebut keledai botak. Bagaimana dia bisa menerima itu? Haha, keledai botak tua. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan menamparmu sampai mati jika aku tidak memberikan wajah pelipismu. Ketika saya, Raja Merak, memutuskan untuk ikut campur, saya akan ikut campur dengan segala cara. Hari ini, saya membawa guk-guk ini kembali. Anda bisa menelepon kepala biara Anda untuk meminta bantuan dan melihat apakah dia bisa menghentikan saya. Peacock King terlalu sombong, Great Lightning Tune Temple tidak memenuhi syarat untuk dihormati. Kamu, lidah Great Master Tianhou diikat tetapi tidak menunjukkan sedikit pun amarah. Dia tidak bisa melawan Peacock King secara langsung. Semua orang tahu tentang kekejamannya. Jika Raja Merak tersinggung, dia pasti akan dibunuh tanpa alasan yang kuat. Kamu, Anda harus merasa beruntung bahwa ini adalah domain barat. Jika ini ada di tempat lain, saya akan langsung meledakkan semua kepala Anda jika Anda mencoba membunuh salah satu jenius ras saya. Peacock King tidak meninggalkan kesopanan dalam peringatannya. Wakaka, Big Yellow tertawa dengan tawanya yang biasa, sambil melompat-lompat di kehampaan. Dia terus-menerus menjulurkan lidahnya ke biksu senior dari kuil lagu petir agung dan hampir memelintir punggungnya ke arah mereka. Wajah biksu itu berwarna hijau dan pucat. Bibir mereka berubah menjadi ungu. Mereka hampir meledak tetapi mereka harus menanggungnya. Hal terakhir yang ingin mereka lakukan adalah menjadikan Demon Rache sebagai musuh mereka. Ras iblis memiliki cadangan yang kuat di belakang mereka, yang membuat mereka lebih kuat dari kuil lagu petir agung. Selain itu, Raja Merak ini sudah cukup untuk membuat mereka pusing sekali, apalagi para ahli di Tanah Suci. Guru Agung Tianhou menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Raja Merak, kejeniusan rasmu masih dalam kondisi baik. Saya tidak menyakitinya sedikit pun, tetapi Anda telah merobek salah satu lengan orang suci agung kita sebagai gantinya. Anda telah mengambil semua keuntungan. Bawa guk-guk ini dan pergi sekarang. Serahkan sisanya kepada kami. Saya berharap ras iblis tidak akan mengganggu mereka. Tidak mungkin. Jiang Chen adalah saudara angkat saya. Masalahnya adalah masalah saya. Peacock King, aku ingin kau segera menyerang, bunuh semua keledai botak ini, atau aku tidak akan bergabung dengan ras iblismu. Kata Big Yellow, dia benar-benar ahli dalam irasionalitas dan kegilaan. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika mereka mengendalikan situasi. Beberapa biksu senior tidak bisa menahan iritasi dan amarah lebih lama lagi, suhu dalam darah mereka meningkat. Brengsek, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu lebih kejam dariku. Ini adalah domain barat, ini bukan tempat yang bagus untuk membunuh. Peacock King memutar matanya saat Big Yellow menggunakannya untuk mengancam mereka. Apakah kamu membunuh mereka atau tidak? Jika tidak, saya tidak akan bergabung dengan Demon Rache. Big Yellow terdengar kuat. Kamu berani mengancamku. Tidak ada orang di dunia ini yang berani mengancam saya. Apakah Anda tahu apa konsekuensinya jika Anda mengancam saya? Peacock King melebarkan matanya, tetapi ketika dia melihat Big Yellow itu benar-benar mengabaikannya, dia mengubah nadanya. Baik, Anda memang memiliki sikap, tapi saya menyukainya. Engah. Jiang Chen dan Tyrant hampir menyemburkan darah. Hari ini, mereka telah menyaksikan dua orang aneh ini. Peacock King adalah orang aneh besar dan Big Yellow adalah orang aneh kecil. Peacock King, kamu ingin menyerang kami di Western Domain. Guru Agung Tianhou berteriak. Dia mengancam saya. Jadi, saya akan melenyapkan Anda semua dan melihat apa yang akan dilakukan kuil lagu petir agung. Peacock King adalah orang yang tidak tahan ancaman, jadi dia pasti akan menghancurkan semua beku senior ini. Amitabha, pada saat ini, Guru Agung Ranfeng melangkah maju dan berkata kepada Raja Merak, saya pikir lebih baik tidak memperburuk situasi karena tidak akan ada gunanya bagi mereka atau kita. Karena Tuan Agung Ranfeng mengatakan itu, lupakan saja. Beberapa dari Anda beruntung kali ini. Kata Big Yellow. Faktanya, dia tahu betul bahwa jika Peacock King benar-benar membunuh beberapa beku senior ini, kuil lagu petir agung pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ditambah, budidaya Jiang Chen masih terlalu lemah. Itu juga tidak akan membawa keuntungan bagi mereka. Sekarang konflik Jiang Chen telah diselesaikan, tidak masalah baginya jika para beku ini akan hidup atau mati. Baik, saya akan menerima nasihat Guru Agung Ranfeng. Leluhur Green Lotus adalah Buddha yang paling saya hormati. Dia adalah pembudidaya kebesaran sejati, tidak seperti kuil lagu petir agung yang telah berjuang untuk kekuasaan. Suasana di kuil Anda kotor. Tidak heran murid leluhur Green Lotus tampak lebih baik bagi saya. Kalian semua, keledai botak, dengarkan. Selama saya hidup, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Jiang Chen. Raja Merak bersikap sopan terhadap Tuan Agung Ranfeng karena ketenaran leluhur Green Lotus.
Great Master Tianhou memiliki keinginan untuk mati seketika. Adegan saat ini hampir menghancurkan pembuluh darahnya. Dia awalnya ingin diam-diam memanggil bala bantuan yang lebih kuat, seorang Buddha yang lebih kuat dari Raja Merak. Namun, dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa melawan Peacock King mirip dengan melawan seluruh ras iblis. Itu tidak menguntungkan mereka. Meskipun Jiang Chen telah menghancurkan Sekte Surgawi, itu tidak terlalu menjadi perhatian karena ada kekuatan besar lainnya yang mirip dengan Sekte Surgawi. Saat ini, Sekte Buddha tidak lagi berpengaruh seperti sebelumnya. Tuan Agung Tianhou hanya bisa memilih untuk diam, tapi dia menoleh ke Tuan Agung Ran Feng dan berkata, "Kakak laki-laki Ran Feng, kamu telah mengatakan sebelumnya bahwa selama aku melepaskan Jiang Chen, kamu akan menyerahkan 3 segel Dharma tertinggi, kan?" Guru Agung Tianhou telah memikirkannya. Selama mereka bisa mendapatkan segel Dharma di tangan mereka, itu sudah cukup, karena harganya lebih dari Jiang Chen. Saya telah membuat janji itu sebelumnya, tapi saya ingin menariknya kembali. Saya tidak akan lagi mengganggu konflik antara kuil lagu petir agung dan Jiang Chen. Anda semua bebas untuk menghukumnya sesuka Anda, dan saya tidak akan melakukan apa-apa. Tuan Agung Ran Feng mengatakannya dengan nada serius. Biksu senior dari kuil lagu petir agung hampir mengeluarkan seteguk darah setelah mendengar pernyataannya. Tyrant dan Big Yellow tidak bisa menahan tawa. Di luar dugaan mereka, beku tua ini juga tidak tahu malu. Faktanya, kuil lagu petir agung tidak bisa lagi melakukan apapun pada Jiang Chen setelah kemunculan Raja Merak. Akan menjadi lelucon untuk menyerahkan segel Dharma tertinggi kepada mereka sekarang. Karena Raja Merak sudah ada di sini untuk menakut-nakuti mereka, Guru Agung Tianhou tidak dapat melakukan apapun pada Jiang Chen. Dia pasti naif karena mengira dia masih bisa mendapatkan segel Dharma tertinggi dari Ran Feng. Dia harus tahu bahwa Ran Feng telah membuat janji itu karena dia tidak lagi punya pilihan. Tapi sekarang, para beku telah kehilangan nilai tawar mereka karena kemunculan Raja Merak. Saudara Tianhou, bagaimana sekarang? Apakah kita perlu memanggil ahli yang lebih hebat dari bait suci kita untuk meminta bantuan? Tianhong mengirim pesan kepada Tianhou melalui akal ilahi. Adapun Tiandang, dia tampak mual dan sedih saat lengannya dirobek oleh Raja Merak. Namun, tidak akan sulit bagi orang suci agung untuk menumbuhkan kembali lengan yang patah. Guru Agung Tianhou berhenti sejenak, seperti sedang merenung. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Ayo pergi. Apakah kita membiarkan masalah ini tidak terselesaikan? Guru Agung Tiandang terdengar enggan. Tidak perlu memulai perselisihan dengan ras iblis karena orang yang tidak penting. Kita harus memfokuskan kembali perhatian kita pada warisan leluhur Green Lotus. Kuil kami pasti akan menjulang ke puncak saat kami mendapatkannya. Great Master Tianhou menjelaskan dan pergi, kembali ke Great Lightning Tune Temple bersama yang lainnya. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Mereka hanya akan menghina diri mereka sendiri jika mereka menentang Raja Merak. Mereka telah pergi begitu saja, kata Big Yellow. Rupanya, dia tidak berpikir bahwa mereka akan pergi begitu cepat. Ini karena mereka memiliki akal sehat, kata Peacock King, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kepergian biksu senior membuat Jiang Chen dan yang lainnya lega. Kekuatan Jiang Chen saat ini terlalu lemah. Dia tidak bisa menyinggung kuil lagu petir besar untuk saat ini. Akan menguntungkan baginya jika konflik diselesaikan. Banyak terima kasih kepada Peacock King atas bantuan Anda. Aku, Jiang Chen tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jiang Chen mengepalkan tinjunya ke arah Peacock King. Dia adalah orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Dia akan membalas mereka yang telah membantunya. Ditambah, dia tidak memiliki kesan buruk tentang ras iblis. Cara mereka tidak jauh berbeda dengan agama iblis. Mereka selalu suka menyebabkan perubahan besar pada sesuatu. Pria yang terus terang seperti Raja Merak pasti akan menjadi seseorang yang akan dengan rela berteman dengan Jiang Chen. Baik, Anda adalah pria muda yang cerdas. Saya mendengar bahwa Anda telah menaklukkan 4 domain besar, yaitu domain surga, bumi, misterius dan kuning. Anda baru saja memulai kerajaan Anda sendiri di benua ilahi. Hari ini, Anda telah menyingkirkan sekte surgawi dengan budidaya orang suci kelas 3 Anda. Ini jarang terlihat. Yang terpenting, saya menyukai ketegasan dan tindakan sombong Anda. Anda akan menyingkirkan orang-orang yang menyinggung Anda, berapapun ukurannya. Lain kali, ketika Anda menemui kesulitan, Anda diizinkan menggunakan nama saya. Peacock King menepuk bahu Jiang Chen saat dia memujinya. Saat itu, dia juga seorang jenius langka di Demon Rache, tapi dia tidak sehebat Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa Raja Merak mengenalnya dengan baik. Ras iblis ingin menyelidiki Big Yellow, jadi secara otomatis, mereka akan mengumpulkan informasi tentang dia juga. Selain itu, ada perubahan luar biasa yang terjadi di 4 wilayah besar benua ilahi. Bagaimana klan besar Tanah Suci dikecualikan dari berita ini? Kamu, ikuti aku kembali ke Demon Rache. Peacock King memandang Big Yellow. Guk-guk ini adalah alasan dia ada di sini. Jika bukan karena guk-guk ini, dia tidak akan ikut campur dalam konflik antara Jiang Chen dan Great Lightning Tune Temple. Aku tidak pergi. Apa yang bagus dari Demon Rache? Big Yellow meringkuk di bibirnya. Apa katamu? Peacock King menatapnya dengan tajam. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, dia pasti sudah menamparnya, menjatuhkan rohnya dari tubuhnya. Tapi yang mengejutkan, dia mengendalikan amarahnya saat menghadapi guk-guk ini. Kuning besar, ras iblis adalah salah satu dari 8 keluarga Tanah Suci. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Anda akan dihargai dan dipelihara di sana, mengingat garis keturunan Anda sebagai binatang ilahi. Anda juga akan mendapatkan akses ke sumber daya budidaya dan mendapatkan status luar biasa di sana. Karena itu, akan menjadi pilihan bijak bagi Anda untuk pergi ke sana dengan kultivasi Anda saat ini. Jiang Chen berkata, dia tahu bahwa Big Yellow tidak ingin dipisahkan darinya. Keduanya telah bersama sejak gunung asal. Pada dasarnya, mereka belum dipisahkan sampai sekarang. Jadi, mereka secara alami mengembangkan ikatan yang kuat. Dia tidak ingin mereka berpisah juga, tapi dia tidak bisa mengabaikan masa depan Big Yellow karena itu. Big Yellow sudah menjadi Demon Saint kelas 3 kecil. Tidak lagi mudah baginya untuk maju. Namun, setiap keluarga di Tanah Suci memiliki sumber daya dan lingkungan yang sesuai yang dapat membantu setiap orang suci kecil dalam kemajuan mereka dan ras iblis adalah salah satunya. Big Yellow akan mendapatkan banyak perhatian di sana karena garis keturunan Divine Beast-nya. Hal ini terlihat jelas berdasarkan penampilan Raja Merak saat ini.
Selanjutnya, bakat bawaan Big Yellow akan memungkinkan budidayanya meroket saat dia tiba di Demon Rache. Ada kemungkinan besar bahwa dia bisa mencapai alam Great Saint hanya dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia pasti akan sangat membantu Jiang Chen. Big Yellow memandang Jiang Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Baik, aku akan mengikutimu kembali ke perlombaan iblis. Mereka berhutang budi kepada Peacock King atas kejadian ini, jadi Jiang Chen harus meyakinkan Big Yellow atas namanya. Bagaimanapun, akan lebih baik jika Big Yellow menemukan dirinya sebagai rumah. Ini adalah pilihan yang bijak. Jangan khawatir, saya akan menjagamu di sana. Peacock King memberi isyarat, seolah akan menamparkan kepala Guk-Guk itu. Guk-Guk Guru adalah makhluk ilahi dan tidak membutuhkan perhatianmu, kata Big Yellow dengan nada serius. Peacock King benar-benar ingin mengalahkannya. Guk-Guk ini tidak tahu seberapa besar keinginan orang-orang dari ras iblis untuk bertemu dengannya. Dia tidak dapat menerima bahwa Guk-Guk ini tidak hanya tidak menghargai ketulusan dan undangannya, tetapi dia juga bertindak dengan arogan. Jiang Chen menunjukkan seringai. Dia memperhatikan bahwa Peacock King menyukai Big Yellow. Dia yakin Big Yellow tidak akan menderita di sana, dengan kehadiran Peacock King. Tentu saja, bahkan tanpa bantuan Peacock King, Big Yellow tidak akan mudah diganggu. Chen kecil, Anda harus berhati-hati saat sendirian. Guk-Guk Tuan sudah tidak di sisimu lagi. Jika Anda menemui masalah, Anda dipersilakan untuk datang ke Demon Rache kapan saja. Big Yellow meninggalkan pesan terakhir untuk Jiang Chen sebelum dia menghilang bersama Peacock King. Jiang Chen, Yan Chenyu dan Tyrant sedang melihat ke tempat mereka menghilang untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka membayangkan bahwa Big Yellow masih ada di sana. Big Yellow hilang, begitu saja. Yan Chenyu terdengar tidak ingin berpisah dengan Big Yellow. Manfaat yang dia dapatkan di sana tidak terbayangkan. Tanah suci, kami pasti akan segera pergi ke sana. Jiang Chen berkata, Jiang Chen, karena masalah ini sudah selesai, aku akan bergerak dulu. Tuan Agung Ranfeng menyatukan kedua telapak tangannya di Jiang Chen. Guru Agung, masalah hari ini telah mempererat hubungan antara Anda dan kuil lagu petir Agung dan juga mengungkap 3 segel Dharma tertinggi dari Sekte Buddha. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah. Jiang Chen terdengar khawatir. Niat kuil lagu petir Agung sudah jelas. Meskipun Tuan Agung Ranfeng telah maju ke alam suci Agung, masih ada celah besar antara dia dan kuil lagu petir Agung. Mereka pasti akan terus mencari cara untuk menghadapi Tuan Agung Ranfeng. Kamu tidak perlu khawatir. Saya punya rencana sendiri. Setelah menjawab, Tuan Agung Ranfeng lenyap. Jiang Chen tersenyum pahit. Dia awalnya ingin menanyakan beberapa hal tentang leluhur Green Lotus, tetapi dia pergi begitu cepat. Namun, dia mengerti kenapa. Dia dan Tyrant belum memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di hati Tuan Agung Ranfeng karena mereka masih ahli tingkat rendah. Tuanku telah menaruh semua harapannya padaku. Saya tidak bisa mengecewakannya. Tyrant melihat posisi asli tuannya. Dia orang yang pintar. Dia secara alami tahu bahwa ada beberapa rahasia yang belum diberitahukan tuannya kepadanya. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kultivasinya sehingga tidak ada yang bisa menggertak tuannya di lain waktu. Baik-baik saja maka, Sekte Surgawi telah mencapai akhirnya. Kami akan pergi setelah mengumpulkan semua energi cahaya bintang dari Menara Cahaya Bintang. Jiang Chen mengatakan ini sebelum terbang ke menara. Semua orang di Sekte Surgawi melihat seluruh kejadian dengan jelas. Mereka masih shock. Itu adalah insiden yang tidak bisa mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Begitu banyak ahli yang kuat telah muncul, termasuk para orang suci agung dan Raja Merak. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka telah menyaksikan hal seperti itu dalam hidup mereka. Sayangnya, Jiang Chen tidak menerima hukuman apapun karena menghancurkan sekte mereka. Ini menunjukkan bahwa mulai sekarang, Sekte Surgawi akan benar-benar lenyap dari benua ilahi, seperti yang dikatakan Jiang Chen. Masih ada sumber energi besar yang disimpan di Starlight Tower. Jiang Chen mengeluarkan Starlight Shield, menyerap semua energi cahaya bintang dari menara. Ada ruang penyimpanan yang besar di setiap senjata Minor Saint. Semakin besar senjatanya, semakin besar ruangnya. Penyimpanan di Starlight Shield tidak lebih kecil dari menara, jadi tidak sulit untuk mengumpulkan semua energi. Setelah mendapatkan energi cahaya bintang, mereka bertiga kembali. Mereka telah memperoleh hadiah yang cukup bagus dalam perang ini dengan Sekte Surgawi. Ada juga pedang panjang selain Starlight Shield. Ketika dia kembali, dia akan memberikan Starlight Shield ke Namong Wentian. Dia kemudian akan dapat menggabungkan penguasa juta bintang dengan Starlight Shield, meningkatkan kekuatannya satu tingkat lebih tinggi. Menambahkan energi cahaya bintang ekstra, Namong Wentian tidak akan mengalami masalah untuk maju ke alam Minor Saint. Adapun pedang, dia akan menempa pedang baru untuk Nebula Kit, menciptakan pedang Nebula baru. Jiang Chen tidak peduli seberapa besar kehancuran Sekte Surgawi akan mempengaruhi domain barat, baik itu secara positif atau negatif. Dia sedang menuju kembali ke domain misterius bersama Yan Chenyu dan Tyrant. Big Yellow sudah pergi ke Demon Rache dan dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Konflik di domain misterius dan Sekte Surgawi semuanya telah diselesaikan, tetapi masih banyak hal yang menunggu Jiang Chen. Meskipun dia sudah menjadi orang suci kelas 3 kecil, musuh yang akan dihadapi hanya akan menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat. Itu hanya menunjukkan bahwa dia perlu terus berkultivasi untuk menjadi lebih kuat. Hal berikutnya yang akan dia lakukan adalah pergi ke Tanah Suci. Itu adalah domain yang sangat luas, tidak diragukan lagi lebih besar dari 8 domain manapun. Sekarang, Wu Ningzu berada di keluarga Gu sementara Big Yellow berada di ras iblis. Tebing suci yang jatuh di kehidupan sebelumnya juga terletak di Tanah Suci. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum dia pergi ke sana. Dia harus menyelesaikan masalah tentang Wu Ningzu. Selain itu, dia baru saja mengalami konflik dengan kuil lagu petir agung hari ini, dan juga menyebabkan Tuan Agung Ranfeng berseteru dengan mereka. Sudah bisa dibayangkan bahwa kehidupan Great Master Ranfeng tidak akan mudah dengan Great Lightning Tune Temple di sekitarnya, sering mengganggunya karena warisan dari leluhur Green Lotus. Adapun rahasianya, seseorang harus menjadi orang suci agung untuk mengetahuinya. Sekarang, dia benar-benar merasa bahwa kultivasinya sangat tidak penting. Setelah kembali ke Sekte Nebula, Jiang Chen dengan cepat mencari Namong Wentian. Namong Wentian yang mengasingkan diri dibangunkan oleh Jiang Chen.
Chen kecil, Anda telah kembali. Saya yakin Anda telah sepenuhnya memusnahkan Sekte Surgawi, kan? Di mana Big Yellow? Namong Wentian sudah bisa menebak apa yang terjadi setelah merasakan Qi Jiang Chen yang kuat, tetapi itu membuatnya merasa ragu karena Big Yellow tidak bersamanya. Big Yellow diambil oleh Great Saint of the Demon Rache, kata Yan Chenyu. Ras Iblis, salah satu dari 8 keluarga di Tanah Suci. Mereka telah mengambil Big Yellow. Namong Wentian tercengang. Apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Big Yellow adalah seekor naga kuda, garis keturunan Dewa Binatang. Dia adalah seorang jenius yang langka. Dia akan menjadi aset besar bagi ras iblis. Yang terpenting, binatang ilahi selalu membawa pertanda baik bersama mereka. Jadi, itu pasti akan membawa keberuntungan bagi ras mereka setelah merekrut binatang dewa. Kata Tyrant, yang berarti Big Yellow telah pergi ke Demon Rache untuk menjadi seorang raja. Namong Wentian terkejut dan iri padanya. Baiklah, cukup mengobrol. Saya juga akan segera pergi ke sana. Jadi, kalian semua harus menjadi lebih kuat. Ini adalah Starlight Shield, senjata Minor Saint puncak yang kuat. Ini setara dengan Brilliant Mirror saya. Anda pasti akan mendapatkan kekuatan luar biasa setelah memperbaiki perisai ini dan menggabungkannya dengan penguasa sejuta bintang. Jiang Chen mengeluarkan Starlight Shield dan membawanya ke Namong Wentian. Mata Namong Wentian tertuju pada perisai, dan matanya berbinar. Indra terhadap energi cahaya bintang semakin kuat setelah mengembangkan transformasi bintang tanpa batas. Hanya dengan satu pandangan, dia tahu bahwa perisai ini adalah harta karun yang langka. Chen kecil, kamu terlalu baik padaku. Jika Anda seorang perempuan, saya pasti akan membuatkan bayi dari Anda. Namong Wentian berkata dengan serius. Kaki Jiang Chen terbang ke wajahnya, meninggalkan bekas sepatu yang dalam di wajah Namong Wentian sebelum bengkak. Seshel, kamu tidak harus sekeras ini. Namong Wentian hendak menangis. Menjatuhkannya. Ada banyak sekali energi cahaya bintang di perisai ini. Itu akan cukup untuk membantumu sampai ke ranah Minor Saint. Cepat kembali ke pengasinganmu. Jiang Chen menunjuk ke hidung Namong Wentian dan menggonggong. Diterima. Namong Wentian berbalik dan pergi tetapi setelah 2 langkah, dia berbalik dan berkata kepada Jiang Chen, "Oh ya, Yan telah kembali ke agama iblis ke-8 karena beberapa perubahan yang tidak biasa di kolam iblis. Sepertinya hanya orang yang memiliki garis keturunan iblis dewa kuno yang bisa mengatasinya." Setelah memberikan kata terakhir, Namong Wentian kembali ke pengasingannya. Apakah Yan akan mendapat masalah? Yan Chenyu bertanya dengan cemas. Jangan khawatirkan dia. Dia memiliki garis keturunan iblis dewa kuno, yang menjadikannya iblis di antara ribuan iblis. Kolam setan pasti akan memberinya banyak manfaat. Kami tidak perlu mengkhawatirkan dia. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu bahwa mengkhawatirkan dirinya tidak ada gunanya. Garis darah di tubuhnya akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu dan kekuatan potensial di dalam dirinya masih belum diketahui. Xiao Yu, kamu tinggal di sini dengan Tyrant. Saya akan pergi dan mencari guru. Jiang Chen terbang ke pusat Sekte Nebula. Dia ingin menempa pedang untuk Nebula Kid. Ini adalah hal terakhir yang akan dia lakukan sebelum dia meninggalkan domain misterius. Saat ini, Nebula Kid sedang duduk bersila di atas kaus kaki di ruang terkunci. Ruang kosong di aula sepertinya bergetar. Nebula Kid tiba-tiba membuka matanya dan melihat Jiang Chen tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu. Dia bisa merasakan bahwa Jiang Chen telah mencapai Saint Minor kelas 3. Meskipun dia tahu bahwa itu karena pecahan pedang dari pedang suci surgawi, kecepatan kemajuan Jiang Chen tidak dapat diterima olehnya. Namun saat mengingatnya lagi, itu masuk akal. Jiang Chen bukanlah orang biasa. Dia adalah reinkarnasi dari orang suci terbesar. Dia akan melampauinya dan menjadi orang suci agung suatu hari nanti. Jiang Chen, kamu menjadi lebih kuat setiap kali aku melihatmu. Jika saya tidak salah, Anda harus segera meninggalkan domain misterius, bukan? Kata Nebula Kid sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Jiang Chen akan menuju tanah suci setelah ini. Tidak mungkin bagi seseorang seperti dia untuk tinggal di tempat yang tidak penting seperti domain misterius. Betul sekali. Alasan saya kembali hari ini adalah untuk menempa pedang nebula baru untuk Anda sebelum saya pergi. Jiang Chen berkata, "Tuan, bisakah kamu mencabut pedangmu?" Mata Nebula Kid mengeluarkan cahaya cemerlang. Dia diam-diam mengakui keandalan dan kredibilitas Jiang Chen. Tanpa ragu-ragu, dia menghunus pedang panjang itu. Terlepas dari kenyataan bahwa pecahan pedang suci surgawi telah dihapus dari pedang, itu masih sangat tajam. Kong! Jiang Chen menggerakkan lengannya, dan kemudian pedang panjang muncul di tangannya. Itu menerangi cahaya biru jernih yang membuatnya terlihat sangat ilahi. Suara dentang dihasilkan setelah muncul. Itu juga sangat bergetar. Niat pedang dari pedang ini berkali-kali lebih kuat dari pedang Nebula. Pedang yang bagus. Mata Nebula Kid berbinar. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji. Dia tidak bertanya dari mana Jiang Chen mendapatkan pedang karena itu tidak perlu. Bisa dibayangkan jika pedang ini menyatu dengan pedangnya, niat pedang akan menjadi sangat kuat. Jiang Chen tidak tahu nama sebenarnya dari pedang ini, tetapi dia tahu bahwa itu bukan pedang biasa, kekuatan yang ada di dalamnya harus kuat. Itu setelah semua senjata Minor Saint yang digunakan oleh sesepuh orang suci kelas 7. Nebula Kid menatap tangan Jiang Chen. Sangat sulit untuk menempa senjata tempur. Kelangkaan pandai besi di benua ilahi lebih tinggi daripada alkemis, tetapi karena beberapa pembudidaya tahu cara membuat senjata sendiri, pandai besi tidak diminati sebagai alkemis. Namun, ada ras pandai besi di benua ilahi yang dihormati oleh banyak orang. Mereka adalah salah satu dari 8 keluarga di tanah suci keluarga Bin. Orang-orang ini memiliki bakat luar biasa dalam membuat senjata dengan kualitas terbaik. Nebula Kid tidak akan meragukan kemampuan Jiang Chen dalam membuat senjata, mengingat fakta bahwa dia adalah orang suci terbesar sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihat orang suci terbesar sebelumnya, dia pernah mendengar tentang dia. Jiang Chen adalah seorang jenius langka yang hampir tidak akan muncul setiap 10.000 tahun di benua ilahi. Dia adalah master dalam alkimia, pemurnian, dan ahli pandai besi. Alkimia dan pandai besi adalah bidang keahlian yang berbeda. Hal-hal yang mirip dengan mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka membutuhkan kualitas yang baik dari kekuatan jiwa dan kendali api. Dua pedang menyatu dengan sangat cepat di tangan Jiang Chen. Tidak perlu banyak usaha untuk membuat pedang nebula baru. Itu adalah sepotong kue untuk Jiang Chen karena kedua pedang itu terhubung ke energi cahaya bintang. Tidak ada resistensi sifat antara kedua logam tersebut. Jadi, mereka bercampur secara alami dengan lancar seperti air yang mengalir ke saluran.
2 jam kemudian, Xiao, sebuah peluit terdengar. Pedang nebula telah ditempa kembali. Cahaya biru cerah bersinar dari pedang. Itu berputar-putar di udara di aula, seperti naga biru dan panjang yang ilahi. Mata Nebula Kid bersinar. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan di wajahnya saat melihat pedang nebula yang baru dibuat. Dia membuat gerakan merangkak. Pedang nebula jatuh ke tangannya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan kekuatan yang meledak dan perubahan pedang. Dia menanamkan akal ilahi ke dalam logam untuk terhubung dengannya. Ini bagus. Nebula Kid sangat senang. Pedang ini lebih cocok untuknya dibandingkan dengan yang dia tempa dengan pecahan pedang suci surgawi sebelumnya. Seperti apa yang dikatakan Jiang Chen, pecahan pedang suci surgawi bukan miliknya, itu tidak bisa memberinya kekuatan yang dia inginkan bahkan jika dialah yang memalsukannya. Pedang yang sekarang berbeda, itu adalah senjata kelahiran sejatinya yang akan menjadi lebih kuat bersamanya. Tuan, kesepakatan kita dianggap selesai. Tentu saja, Jiang Chen akan selamanya menjadi bagian dari Sekte Nebula. Hanya masalah waktu sebelum saya mendirikan Sekte Nebula lain di Tanah Suci. Jiang Chen berfluktuasi kinya dan berkata, saya sangat percaya bahwa Anda memiliki kemampuan. Kapan Anda berencana pergi ke Tanah Suci? Nebula Kid bertanya. Jika kata-kata sombong seperti itu diucapkan oleh orang biasa, Nebula Kid hanya akan tersenyum dan memperlakukannya seperti kentut, tetapi kata-kata ini keluar dari mulut Jiang Chen. Dia punya 100 alasan untuk percaya bahwa ambisi ini akan terwujud suatu hari nanti. Karena masalah di sini sudah diselesaikan, saya tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Saya akan berangkat besok. Jiang Chen berkata, emosinya tergugah seketika ketika dia berpikir untuk pergi ke Tanah Suci. Kegembiraan itu seperti ketika dia datang dari benua timur ke benua ilahi. Aku akan meninggalkan Sekte Nebula di tanganmu. Jiang Chen memegang tinjunya di Nebula Kid dan pergi. Dia telah mempersiapkan segalanya dan akan memulai perjalanannya ke Tanah Suci keesokan harinya. Tapi kemudian, ketika Jiang Chen kembali ke kompleks tempat tinggalnya, dia melihat Dan King di sana. Dan King telah pergi dengan orang suci kecilnya setelah perang di domain misterius. Jiang Chen tidak berpikir bahwa dia akan datang lagi hari ini dan dia datang sendiri. Dia pasti memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan Jiang Chen. 800. Selamat ayah, karena telah naik ke orang suci kecil kelas 6. Jiang Chen mengepalkan tinjunya pada ayah mertuanya. Dan King menjadi lebih kuat setelah naik ke kelas 6. Ini berkat pil 9 naga petir surya milikmu. Jika bukan karena pil itu, kemacetan saya tidak akan bisa dihilangkan secepat itu. Dan King berkata dengan nada bersyukur. Ayah, apakah kamu datang ke sini untuk sesuatu? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Meskipun kekuatannya saat ini telah melampaui Dan King, dia masih sangat menghormatinya. Dia tahu bahwa ayah mertuanya adalah orang yang bisa dipercaya. Dan King telah memberikan banyak bantuan kepada Wu Ningxu. Selain itu, dia juga mengizinkan Jiang Chen untuk mengekstrak esensi kayu dari pohon suci mulberry dan membantu dalam perang melawan Nan Beichao. Jiang Chen juga merasa bersyukur atas apa yang telah dilakukan ayah mertuanya. Chen sekarang masalah di domain misterius telah diselesaikan. Pada dasarnya, 4 domain besar berada dalam kendali Sekte Nebula. Saya berasumsi bahwa tujuan Anda berikutnya adalah Tanah Suci. Dan King berkata, meskipun dia tidak berbicara dengan Jiang Chen untuk sementara waktu, dia memahami seorang jenius yang langka seperti Jiang Chen. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan puas dengan rutinitas kehidupan sehari-hari yang membosankan dan membosankan. Dia pasti mencari lingkungan yang lebih besar seperti Tanah Suci. Selain itu, Wu Ningxu juga ada di sana, jadi masuk akal kalau dia ingin pergi ke sana. Betul sekali. Saya berencana untuk pergi ke sana besok. Jiang Chen bertanya. Chen fondasimu sangat kuat. Anda akan membutuhkan banyak energi setiap kali Anda maju. Dengan kemajuan Anda saat ini, saya percaya bahwa pil pemulihan peringkat surga tidak akan efektif lagi untuk Anda. Pada saat itu, Anda pasti membutuhkan pil pemulihan peringkat Sein. Namun, Anda juga harus tahu bahwa pil ini sangat berharga dan langka. Tidak mudah untuk mendapatkan jumlah yang cukup dari pil ini. Saya berasumsi bahwa Anda tidak ingin membuang waktu Anda terlalu banyak untuk meracik pil. Pernahkah Anda memikirkan masalah ini sebelumnya? Dan King berkata. Jiang Chen mengerutkan kening. Hal yang dikhawatirkan Dan King mirip dengan kekhawatiran Jiang Chen. Teknik yang dia kembangkan adalah seni transformasi naga. Itu adalah teknik yang menggabungkan elemen alam. Itu adalah teknik yang tak tertandingi tetapi ada juga kelemahan utama untuk teknik ini. Energi yang dibutuhkan untuk setiap kemajuan terlalu besar. Ada 4 peringkat pil di seluruh benua ilahi. Mereka adalah pil pemulihan peringkat manusia, pil pemulihan peringkat bumi, pil pemulihan peringkat surga dan pil pemulihan peringkat suci. Pil pemulihan peringkat manusia dan peringkat bumi sudah tidak berguna bagi Jiang Chen sejak lama. Ketika dia mencapai tingkat yang lebih tinggi dari alam suci kecil, dia mungkin menyingkirkan pil pemulihan peringkat surga. Satu-satunya pil yang tersisa adalah pil Sein Rank Restoration. Persyaratan hanya akan semakin tinggi saat kultivasinya meningkat. Setelah ranah minor Sein, masih ada 9 kelas lagi yang harus ditempuh di ranah Great Sein. Konsumsi energi tidak terbayangkan bahkan oleh Jiang Chen sendiri. Itu entah bagaimana menakutkan hanya dengan memikirkannya. Kemudian, Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke Dan King. Dan King tidak akan datang ke sini hanya untuk memberitahu Jiang Chen tentang masalah ini, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Ayah, kamu benar, ini juga salah satu hal yang menggangguku. Pil Sein Rank Restoration terlalu berharga. Kami mungkin tidak dapat menemukannya dalam waktu sesingkat itu, tetapi masalah ini pasti akan menghantui saya ketika saya melangkah ke alam Sein Agung. Mungkinkah ayah punya solusi untuk masalah ini? Jiang Chen bertanya. Dia tidak ingin terjebak di alam Sein Agung hanya karena dia memiliki pil pemulihan peringkat Sein yang tidak mencukupi. Dia tahu bahwa dia telah meninggalkan harta karun di Tanah Suci di kehidupan sebelumnya. Ada sejumlah besar pil pemulihan peringkat Sein di dalamnya tetapi dipisahkan oleh lapisan perisai surgawi ketika dia mencoba mendapatkannya terakhir kali. Jadi tidak mungkin untuk mengambilnya dalam waktu sesingkat itu. Dan, bahkan jika harta itu diperoleh, jumlah pil pemulihan peringkat Sein di dalamnya mungkin tidak cukup untuk mendukung konsumsinya. Meskipun Jiang Chen adalah orang suci terbesar sebelumnya, perbedaan antara konsumsi energi dari keterampilan Xuan Yuan dan seni transformasi naga tidak ada bandingannya. Chen pernahkah kamu mendengar tentang Void Triangular Domain sebelumnya?
Dan King bertanya, Void Triangular Domain. Jiang Chen tertegun dan kemudian mulai mengingatnya dari ingatannya tetapi tidak menemukan informasi yang berkaitan dengannya. Ayah, kurasa tidak ada tempat bernama Void Triangular Domain di benua ilahi. Jiang Chen telah mendominasi seluruh benua ilahi di kehidupan masa lalunya. Jika tempat populer seperti ini benar-benar ada, dia pasti pernah mendengarnya bahkan jika dia belum pernah ke sana sebelumnya. Adalah normal jika Anda belum pernah mendengar atau mengetahui tentang domain ini sebelumnya. Itu tidak terletak di benua ilahi. Ini adalah domain khusus yang terletak di kehampaan, di ruang independen. Dan King berkata, tidak terletak di benua ilahi. Jiang Chen terkejut tetapi juga tertarik dengan domain ini. Dan King tidak akan datang ke sini hanya untuk memberitahunya tentang keberadaan domain ini. Betul sekali. Jika Anda benar-benar menggali latar belakangnya, Anda harus kembali 100 tahun yang lalu. Saat itu, Saint Origin World adalah dunia yang terkunci. Semua kekosongan dan ruang tertutup. Alam Great Saint adalah tujuan akhir dari jalur budidaya. Para orang suci agung ini yang berada di puncak mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang berubah menjadi tanah kuning, yang terbawa arus sungai kuning. Ada seorang jenius yang langka 100 tahun yang lalu, dia berada di puncak dunia tetapi tidak puas. Jadi dia berdiri di atas tebing suci, menggunakan pedangnya untuk membuka gerbang dunia abadi, menciptakan jalan baru bagi orang suci agung dari benua ilahi. Dia adalah orang suci terbesar di dunia. Jika saya tidak salah, namanya juga Jiang Chen. Sayangnya, dia dijatuhkan setelah membuka gerbang dunia abadi. Dan King berkata, menjelaskan beberapa sejarah orang suci terbesar. Jiang Chen tersenyum pahit di dalam hatinya, sambil mendengarkan orang lain menggambarkan tindakan heroiknya di masa lalu. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dirasakan orang lain selain dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, dia mengerti bahwa keberadaan domain segitiga void terkait dengan tindakannya membuka gerbang dunia abadi. Pencapaian orang suci terbesar di dunia bukanlah rahasia. Secara alami, saya diberitahu tentang ini, tetapi saya masih tidak melihat hubungan antara keduanya. Jiang Chen bertanya, tahun itu, ketika orang suci terbesar membuka gerbang dunia abadi, seluruh dunia asal orang suci mengalami perubahan yang luar biasa. Banyak lubang kecil mulai muncul seperti jamur, menyebabkan beberapa ras asing muncul di tanah kita, hal yang sama terjadi pada domain segitiga void. Ketika gerbang dunia abadi terbuka, itu mendorong lapisan penghalang Saint Origin World, membuat tautan ke domain segitiga void. Selain Saint Origin World, 2 tautan lagi dibuat. Satu dikaitkan dengan dunia tanpa batas dan yang lainnya dikaitkan dengan dunia kuning hitam. Dan King berkata, setelah mendengar perkenalan Dan King, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut bahkan jika dia adalah orang yang sangat tenang. Faktanya, dia sudah tahu bahwa ada banyak tempat lain yang tidak terduga atau tidak dikenal di Saint Origin World. Karena adanya pembatas dan batas dunia, sulit untuk menghubungkan satu bidang ke bidang lainnya. Karena itu, sangat sulit bagi seseorang untuk berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Adapun domain segitiga void ini, tanpa diragukan lagi merupakan titik pusat yang menghubungkan 3 dunia bersama. Namun, Jiang Chen berpikir mengapa tidak ada pembudidaya lain dari dunia tanpa batas dan hitam kuning yang menginjakkan kaki di dunia asal Saint selama 100 tahun terakhir. Kamu pasti berpikir kenapa situasinya tidak berubah di Saint Origin World setelah munculnya Void Triangular Domain. Alasan utamanya terletak pada domain virtual ini. Misalnya, ketika seorang kultivator ingin melakukan perjalanan dari Boundless World ke Saint Origin World, dia harus pergi ke Void Triangular Domain terlebih dahulu dan menggunakan portal untuk mencapai Saint Origin World. Meskipun domain virtual ini adalah dunia independen, pembatasnya tipis dan lemah. Itu tidak tahan ki para orang suci agung di dunia kita. Selanjutnya, setelah orang suci agung pergi ke domain segitiga void, orang suci agung akan diserang oleh sumber energi dunia. Jadi, tidak ada orang suci agung yang pernah memasuki domain virtual dan tidak ada yang pernah berpikir untuk pergi ke dunia lain lewat sana. Dan King menjelaskan, jadi itu dia. Jiang Chen merasa tercerahkan. Ketika Great Saint bahkan tidak bisa memasuki domain segitiga ini, tidak ada pembudidaya lain di bawah Great Saint yang bisa atau mau kecuali orang itu idiot. Itu memiliki kondisi yang sangat ketat. Misalnya, jika orang suci kecil ingin berkunjung ke dunia asal Santo dari dunia tanpa batas, orang suci kecil akan dipandang sebagai orang luar dan jika keberadaannya mengganggu kekuatan utama di sana, dia akan dihancurkan sampai mati. Itu pasti akan tragis. Apa hubungan dan arti dari domain virtual ini? Bagaimana ini terkait dengan konsumsi energi saya dalam kemajuan? Jiang Chen bertanya, jika Void Triangular Domain hanyalah sebuah dunia independen, dia pasti tidak tertarik padanya. Hubungannya sangat besar. Keberadaan domain segitiga juga berperan sebagai pusat perdagangan ketiga dunia. Kita harus tahu bahwa dunia yang berbeda memiliki harta dan barang yang berbeda, yang akan membuat perdagangan menjadi sangat berharga. Lebih penting lagi, ada jenis biji yang diproduksi di domain tersebut. Namanya True Metastone. Batu ini mengandung kekuatan murni dan bercahaya. Itu dapat diserap dan diubah menjadi energi. Energi dari True Metastone dengan kualitas tertinggi bahkan lebih besar dari pil Saint Rain Restoration. Dan King tersenyum lembut. Benar saja ketika dia melihat Jiang Chen, dia melihat bahwa mata Jiang Chen bersinar dengan minat setelah mendengar tentang True Metastone. Bagaimana cara kita memasuki Void Triangular Domain? Jiang Chen langsung ke pokok permasalahan. Metastone sejati ini terlalu penting baginya. Itu pasti akan menjadi salah satu item yang diperlukan untuk kemajuannya di masa depan ketika dia melangkah ke alam Great Saint. Chen Er, jangan terburu-buru. Saya tahu pentingnya True Metastone bagi Anda, jika tidak, saya tidak akan datang ke sini secara langsung. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda tentang situasi Void Triangular Domain. Dan King berkata, seseorang harus mengetahui situasi tempat itu terlebih dahulu sebelum memasukinya sehingga dia akan tahu apa yang sedang dia hadapi. Void Triangular Domain adalah dunia independen, yang artinya hanya sebuah dunia kecil. Itu tidak lebih besar dari domain manapun di benua ilahi. Itu didukung oleh sumbernya sendiri. Ini adalah dunia yang dibentuk oleh 2 elemen khusus, elemen gelap dan terang. Di dunia ini, ada pria yang dapat menyerap elemen gelap untuk kultivasi dan meningkatkan fisik mereka. Mereka disebut generasi kegelapan. Setelah jeda beberapa saat, dia melanjutkan. Dalam Void Triangular Domain, Dark Energy memberikan dukungan kepada Dark Generation dalam kultivasi mereka. Adapun batu meta sejati, itu berasal dari energi cahaya.
Pada dasarnya, itu tidak berguna dalam kultivasi gelap. Jadi, mereka menggunakan sejumlah besar True Meta Stone untuk berdagang dengan pembudidaya lain dari dunia yang berbeda. Lebih jauh lagi karena pembatasan kondisi dan fisik, tidak ada alkemis, pandai besi, dan binatang buas di generasi kegelapan. Mata Jiang Chen berbinar. Jadi, generasi kegelapan adalah penguasa dari domain segitiga Void. Mereka telah menggunakan True Meta Stone yang tidak berguna itu untuk ditukar dengan pil, senjata tempur dan bahkan jiwa iblis dan iblis dengan orang-orang di dunia lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Betul sekali. Domain ini telah menjadi pusat perdagangan yang unik dan merupakan yang terbesar, dan karena ini adalah titik penghubung dunia lain, memungkinkan para pembudidaya untuk datang dan berdagang. Dalam domain ini, Anda tidak hanya dapat berdagang dengan True Meta Stone dalam jumlah besar, Anda juga dapat berdagang dengan para pembudidaya dunia tanpa batas dan dunia kuning hitam untuk mendapatkan harta karun mereka. Dan King berkata, pusat perdagangan sebesar itu sungguh menakjubkan. Jiang Chen menghela nafas. Semua ini terjadi karena tebasannya di kehidupan sebelumnya. Void Triangular Domain akan dibuka setiap 3 tahun sekali. Ini akan bertindak sebagai ukuran pertahanan generasi kegelapan melawan para pembudidaya dari 3 dunia lainnya. Hal-hal yang akan mereka peroleh dari perdagangan tersebut akan cukup untuk mereka gunakan dalam 3 tahun ke depan. Setengah bulan kemudian dunia virtual ini akan terbuka lagi. Dan King berkata, bagaimana cara kita memasuki jalan masuk ke Void Triangular Domain? Jiang Chen bertanya dengan cepat. Ini adalah hal yang paling dia khawatirkan. Ketertarikannya pada domain virtual ini baru saja meningkat setelah penjelasan Dan King. Di benua ilahi, ada 8 lorong spasial yang terhubung ke Void Triangular Domain. Mereka berada di tempat 8 keluarga tanah suci terbesar berada. Selain itu, generasi kegelapan telah memberikan banyak jimat spasial kepada para pengunjung. Sebagian besar penerima adalah alkemis. Ini menunjukkan betapa mereka menghargai kami. Secara kebetulan, ayah memiliki salah satu jimat spasial itu. Ini akan memungkinkan Anda untuk memasuki lorong, juga akan bertindak sebagai paspor Anda di sana. Tentu saja, Anda juga bisa membawa serta orang lain menggunakan paspor ini. Dan King berkata, dia mengeluarkan jimat yang melepaskan energi gelap. Itu tampak ilahi dan mengandung kekuatan spasial yang intens. Jimat ini tidak sama dengan jimat pembawa pesan biasa. Ini dapat membantu kami menemukan lokasi tepat dari pintu masuk ke Void Triangular Domain. Mengenai bagaimana kita akan masuk, kita perlu membuat lorong spasial kita sendiri. Jadi, jimat ini bukanlah barang sekali pakai, kamu bisa menggunakannya kapanpun kamu mau tapi tentu saja, hanya saat dunia virtual terbuka. Dan King berkata, Jiang Chen mengangguk, ini akan menjadi sepotong kue bagi orang suci agung untuk membuat lorong spasial. Satu-satunya hal yang membuat mereka khawatir adalah mendapatkan koordinat yang tepat. 3 tahun sekali. Ini adalah kesempatan besar dan saya yakin banyak orang pasti akan ambil bagian di dalamnya. Jiang Chen berkata, tentu saja, True Meta Stone selalu tidak berguna bagi generasi kegelapan tapi sangat berguna bagi para pembudidaya Saint Origin World. Membandingkannya dengan pil pemulihan peringkat Saint, ini jauh lebih murni dan lebih terkonsentrasi. Lebih penting lagi, ini adalah biji alami tidak seperti pil restorasi lainnya, tidak memerlukan usaha untuk memurnikan atau membuatnya. Ini juga mengapa pil Saint Rank Restoration langka. Pasti akan ada orang-orang dari 8 keluarga besar yang menuju ke domain segitiga Void. Saya pernah ke sana sekali, kali ini akan menjadi yang kedua. Dan King berkata, 8 keluarga tanah suci, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk bertemu mereka di dunia virtual. Jiang Chen menyeringai ketika dia tahu bahwa dia akan menghubungi 8 keluarga. Dia menoleh ke Dan King. Kapan kita pergi? Kami akan berangkat besok. Semua persiapan harus dilakukan besok. Meskipun masih ada setengah bulan tersisa dari pembukaan domain yang sebenarnya, itu adalah perjalanan yang sangat panjang ketika kami berada di lorong. Saya khawatir kami membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai tujuan kami. Setelah sampai di sana, acara perdagangan hanya akan dimulai setengah bulan kemudian dan akan diadakan oleh saudara kekaisaran generasi kegelapan. Sisa waktu sebelum acara perdagangan adalah bagi para pembudidaya dari dunia yang berbeda untuk mengunjungi kota-kota di domain dengan bebas. Dan King berkata, kalau begitu, kita akan memulai perjalanan kita besok. Jiang Chen mengangguk. Ini adalah masalah yang tidak bisa dia lewatkan karena tinggal di Sekte Nebula hanya akan membuang-buang waktu. Selain itu, prioritasnya adalah pergi ke Tanah Suci. Kedatangan Dan King hanya menambah prioritas lain baginya. Dia harus pergi ke Void Triangular Domain. Dia benar-benar akan mendapatkan beberapa keuntungan di sana. Setelah kekuatannya meningkat, dia akan lebih percaya diri untuk pergi ke Tanah Suci. Bagaimanapun, dia akan bertemu dengan orang-orang dari Tanah Suci dan bahkan beberapa pembudidaya di luar dunianya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jiang Chen, Dan King, Yan Chenyu dan Tyrant, mereka berempat meninggalkan Sekte Nebula. Namong Wentian dan Han Yan telah mengasingkan diri untuk menerobos ke alam minor Saint. Karena itu, mereka tidak dipanggil untuk ikut serta. Belum lagi, sebagian besar pembudidaya di Void Triangular Domain adalah ahli yang kuat. Siapapun di bawah ranah minor Saint tidak disarankan untuk pergi ke sana. Ketika mereka tiba di atas hamparan pegunungan terpencil, Dan King mengeluarkan jimat spasial. Dia menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Setelah beberapa saat, itu meledak, berubah menjadi titik cahaya hitam yang bergetar terus-menerus. Itu bisa dengan mudah memasuki kehampaan dan menjadi navigator ke tujuan mereka. Setiap orang biasa tidak akan pernah memperhatikan titik cahaya hitam ini jika matahari tidak terbit. Karena Jiang Chen dan yang lainnya bukanlah orang biasa, mereka tidak memiliki masalah melihat lalat ribuan mil jauhnya, apalagi tempat kecil. Jiang Chen menerjang telapak tangannya dan mencakar kekosongan, merobeknya. Pembukaan dibuat dengan suara, cila. 4 orang dengan cepat masuk ke dalam kehampaan dan melakukan perjalanan dari sana. Di dalam kehampaan, mereka berempat sangat fokus pada titik cahaya hitam yang bergerak maju. Tak satu pun dari mereka berani memperlambat. Senior Dan King, kau menyebutkan bahwa Void segitiga domain tidak bisa menahan aura orang suci yang agung. Aku berasumsi bahwa tidak ada satupun orang suci agung di generasi kegelapan. Tyrant bertanya dengan rasa ingin tahu. Betul sekali. Di seluruh Void Triangular Domain, tingkat tertinggi dari kultivasi yang mereka miliki adalah puncak Nin Grade Minor Saint. Sumber dunia ini tidak mengizinkan keberadaan seorang suci agung. Dan King berkata, apakah orang suci kecil tingkat ke-9 dari generasi kegelapan ingin pergi ke alam Great Saint?
Menurut pendapat saya, begitu seorang pembudidaya generasi ke-8 mencapai puncak dari orang suci kecil kelas 9, dia mungkin akan mendapatkan kesepakatan dengan salah satu dari 3 dunia untuk memasuki salah satu dari mereka. Dengan cara itu, dia bisa mengejar alam yang lebih tinggi. Saya pikir mereka tidak ingin terjebak dalam kemacetan itu sampai mereka mati, bukan? Tyron bertanya. Faktanya, kultivasi orang-orang ini akan menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan begitu mereka keluar dari wilayah kekuasaan mereka. Ambil contoh dunia kita. Dunia kita terdiri dari yin dan yang, dan banyak elemen lainnya, namun hanya mengandung sedikit energi gelap. Karenanya, hanya ada 2 pilihan untuk orang-orang dari generasi ke-8. 1. Untuk tetap berada di domain sampai mereka mencapai puncak orang suci kecil tingkat ke-9 dan mati. Kedua, adalah menjelajah ke ruang yang bergejolak untuk mencari dunia yang memiliki elemen gelap dan energi yang lebih tebal, tetapi kemungkinan menemukan dunia semacam itu sangat kecil. Dan King menjelaskan, ini bukan urusan kami. Prioritas utama kami di sini adalah mendapatkan True Metastone, yang jumlahnya sangat banyak. Adapun kehidupan dan kematian generasi ke-8, itu tidak ada hubungannya denganku. Jiang Chen berkata, dia hanya tertarik pada True Metastone. Generasi ke-8 adalah sekelompok alien baginya. Mereka bergantung pada energi gelap untuk berkultivasi, pada dasarnya mereka tidak berbeda dengan monster. Ketika seseorang menyerap energi gelap dalam waktu yang lama, perilaku dan tindakannya akan semakin mirip dengan penganut agama iblis. Karena itu, Jiang Chen tidak akan tertarik pada mereka. Chen benar, kami tidak perlu mempertimbangkan ini. Perjalanan menuju Void Triangular Domain masih panjang dan tidak bisa disia-siakan setiap saat membicarakan urusan orang lain. Kita harus menggunakan waktu ini untuk meramu pil sebanyak mungkin untuk acara perdagangan nanti. Dan King mengingatkan, generasi ke-8 menginginkan pil. Pil seperti pil pemulihan peringkat manusia. Jiang Chen bertanya, bisa dibilang begitu. Kami biasanya menggunakan banyak jamu dalam meramu pil ini. Yang mereka butuhkan bukan hanya satu jenis pil tapi berbagai macam pil dari kami. Dan King menjelaskan, saat ini, Jiang Chen telah memperoleh pemahaman mendasar tentang domain segitiga Void dan generasi ke-8. Ini juga yang coba dicari Jiang Chen, dia perlu memahami tempat yang dia tuju, terutama jika dia pergi ke tempat misterius seperti domain ini mengambil bagian dalam pusat perdagangan dengan berbagai jenis orang dari berbagai jenis dunia pasti akan menimbulkan kebingungan. Ini pasti akan menjadi acara perdagangan terbesar yang pernah dikunjungi Jiang Chen. Ahli dari 3 dunia yang berbeda, yaitu ahli dari tanah suci dari dunia asal Sein, dunia tanpa batas dan dunia hitam kuning juga akan menghadiri aktivitas perdagangan ini, dan juga suku aborigin, generasi ke-8. Dengan begitu banyak orang yang berbeda berkumpul, hampir tidak mungkin tidak ada konflik yang akan muncul. Tentu saja, itu bukan urusan Jiang Chen. Dia lebih memilih lingkungan yang gaduh daripada lingkungan yang damai karena ini akan membangkitkan emosinya. Dia adalah orang yang tidak akan melakukan sesuatu yang membosankan. Selanjutnya, kelas kultivasinya saat ini sudah cukup baginya untuk mendapatkan pijakan di tempat itu. Setelah dia berubah menjadi naga, membunuh seorang kelas ke-7 semudah membunuh ayam. Dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Saint Minor kelas 8 juga. Dalam perjalanan ini, dia mungkin bisa mendapatkan keberuntungan yang bisa meningkatkan nilainya. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang pembudidaya di bawah alam Saint Agung. Dalam waktu setengah bulan yang tersisa, Yan Chenyu dan Tyron mengambil tugas mengikuti arahan sang navigator, titik cahaya hitam. Jiang Chen dan Dan King sedang meramu berbagai jenis pil. Dan King telah membawa banyak tumbuhan bersamanya dari Dan King County. Ramuan itu cukup untuk ramuan pil selama setahun. Kali ini, dia dianggap sudah siap sebelum mencapai ranah virtual. Jiang Chen juga memiliki banyak sumber daya. Mereka semua direbut dari musuhnya setelah serangkaian pertempuran. Jumlah herbal yang dimilikinya tidak lebih rendah dari Dan King. Dalam keheningan, angin kencang menderu-deru. Jiang Chen dan Dan King telah melemparkan api mereka saat meramu pil. Siapapun dapat dengan jelas melihat keterampilan Dan King dan Jiang Chen. Jiang Chen lebih baik dalam kecepatan meramu atau teknik produksinya. Misalnya Dan King membutuhkan waktu 30 menit untuk menyelesaikan meramu 10 pil sementara Jiang Chen hanya membutuhkan 5 menit untuk menyelesaikan meramu 20 pil. Itu bukan hanya celah kecil tetapi juga celah yang signifikan. Sementara Yan Chenyu dan Tyron menyaksikan aktivitas mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keduanya benar-benar tak ada bandingannya dengan orang aneh ini. Dan King menyebut dirinya Raja Pil karena pengetahuan dan keterampilannya yang mendalam di bidang alkimia. Namun, Raja Dan yang bermartabat dikalahkan oleh Jiang Chen. Tidak diragukan lagi, itu merupakan pukulan berat baginya. Dan King menghela nafas dengan senyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia benar-benar dikalahkan, tetapi ketika dia membayangkan betapa hebatnya Jiang Chen, itu menenangkan emosinya. Chen benar-benar jenius yang langka. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang menakutkan, tapi juga skill racikannya. Saya khawatir teknik ramuannya berada di peringkat 1 atau 2 di antara keluarga Dan, yang merupakan salah satu dari 8 keluarga Tanah Suci. Api yang dia gunakan adalah kombinasi dari True Thunder Fire yang legendaris dan True Dragon Fire. Sangat jarang kedua api ini digabungkan bersama. Saya khawatir hanya Chen yang memiliki api, abnormal, seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa api ini ada di keluarga api di Tanah Suci. Selanjutnya, kekuatan jiwanya juga sangat kuat. Itu harus setidaknya 10 kali di atas milikku. Tidak mungkin aku bisa membandingkan milikku dengannya. Petik 1. Dan King tidak bisa membantu tetapi memuji Jiang Chen. Faktanya, sulit untuk memuji bakat seperti itu ketika Anda bertemu dengannya. Waktu setengah bulan berlalu tanpa disadari sementara keempat orang ini telah terbang dalam kehampaan. Pimpinan jimat spasial telah membawa mereka ke titik penghubung dari domain segitiga Void, yang sangat jauh dari benua ilahi. Jiang Chen dan Dan King sudah menahan api mereka. Mereka pasti sudah mempersiapkan cukup dalam waktu setengah bulan ini. Mengingat kemampuan Jiang Chen, dia bisa merebut apa yang dia inginkan jika dia tidak bisa mendapatkannya menggunakan kata-kata. Saat tiba, mereka dapat dengan jelas melihat titik penghubung spasial di depan. Itu seperti gerbang besar yang luasnya sekitar 300 meter. Itu masih ditutup untuk saat ini. Saat ini, banyak orang sudah berdiri di luar dengan posisi berbeda. Kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi tinggi dan mungkin memiliki status tinggi di benua ilahi. Dilihat dari ki mereka bukan dari 8 keluarga Tanah Suci.
Ini adalah orang-orang yang memperoleh jimat spasial dari generasi ke-8. Kebanyakan dari mereka memiliki profesi yang sama denganku, alkemis. Mereka di sini untuk berbelanja di sekitar domain segitiga Void. Dan King berkata, setidaknya ada 200 dari mereka. Karena Saint Origin World besar, selain 8 domain besar, ada beberapa tempat aneh lainnya yang memiliki makhluk aneh, seperti dan Yuan City yang merupakan kota mandiri. Ini adalah satu-satunya orang. Sepertinya orang-orang dari 8 keluarga belum datang. Tyrant melihat ke kerumunan. Sebagai seorang jenius, dia perlu menyaksikan sikap para jenius dari 8 keluarga. Orang-orang dari 8 keluarga memiliki identitas yang terhormat. Mereka tidak akan datang sepagi ini karena gateway belum dibuka. Selain itu, mereka memiliki lorong spasial khusus yang bisa langsung membawa mereka ke sini lebih cepat dari kita. Adapun orang-orang ini di sini, mereka adalah alkemis terkenal yang membawa orang-orang mereka sendiri, pengikut atau sekutu terpercaya. Tak satu pun dari mereka berasal dari Tanah Suci. Dan King menjelaskan, ada 8 keluarga yang menjaga Tanah Suci. Karena wilayah Tanah Suci yang sangat luas, ada cukup banyak kekuatan lain di luar 8 keluarga. Namun, kekuatan eksternal ini diperlukan untuk mengikuti perintah 8 keluarga. Brother dan King, Anda benar-benar bersemangat untuk datang ke sini saat gerbangnya masih ditutup. Saat ini, sebuah suara terdengar di suatu tempat dari sisi kiri. Jiang Chen melihat ke sisi itu dan melihat 7-8 pria berdiri dalam satu kelompok. Orang pertama tampak berusia sekitar 50 tahun lebih dan cemerlang. Dia memakai jubah dan, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa dia bukanlah seorang alkemis biasa hanya dengan satu tatapan. Kultivasinya juga tidak biasa. Dia sudah menjadi orang suci kelas 6, sama dengan Dan King yang merupakan orang suci kelas 6 yang baru maju. Bukankah saudara Stephen selangkah lebih awal dari kita? Saya mendengar bahwa putra Anda telah bergabung dengan keluarga Dan. Kamu harus diberi selamat. Dan King memandang pria itu dan berkata dengan nada datar. Menilai dari nadanya, dia sepertinya tidak terlalu menyukai sesama alkemis ini. Haha, tidak banyak bakatnya, kecuali keterampilan dan pengetahuan yang dia pelajari dari saya. Saya sangat gembira ketika dia menjadi murid keluarga Dan. Ngomong-ngomong, kudengar putri yang diadopsi Dan King sebenarnya adalah anggota keluarga Gu. Dia secara paksa dibawa kembali ke keluarga, menyebabkan kekacauan di hari pernikahan menantu laki-laki Anda. Juga, saya mendengar bahwa menantu Anda adalah seorang jenius yang hebat juga. Wajah alkemis itu penuh kebanggaan. Dia sengaja mengungkit soal pemilihan menantu Dan King untuk diolok-olok di depan Dan King. Pertama dia membual tentang putranya menjadi murid keluarga Dan kedua dia mengejek Dan King karena tidak memiliki anak setelah putri angkatnya dibawa pergi. Makna yang mendasari adalah bahwa Dan King menemukan dirinya kesulitan karena mengadopsi anggota keluarga Gu. Ini menjijikkan, kata Tyrant. Namanya Stephen Song, seorang alkemis. Kami tidak cocok. Sekarang putranya, Stephen Hao, telah diakui sebagai murid keluarga Dan, dia menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghinaku ini. Dan King berkata dengan dingin. Brother Dan King, mengapa menantu laki-laki Anda tidak ikut dengan Anda? Saya ingin bertemu dengan seorang jenius. Juga, jika saya tidak salah, saya pikir menantu laki-laki Anda hanya kaisar tempur, kan? Saya mengerti alasan Anda tidak membawanya sekarang. Ini hanya akan memalukan untuk membawa kaisar tempur di sekitar domain virtual. Stephen Zong terus mengirimkan cibiran ritmis ke Dan King. Dan King ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Jiang Chen. Dia melangkah maju dan berkata, saya adalah menantu dari Dan King. Sayangnya, saya juga seorang alkemis. Sepertinya, putra Anda belum menguasai alkimia. Saya tahu bahwa dia sudah menjadi orang suci kecil kelas 2 tetapi fondasi budidayanya lemah karena dia telah maju menggunakan pil. Saya bertanya-tanya kapan penglihatan keluarga Dan menjadi begitu buruk, bagaimana mereka bisa menerima seekor guk-guk sebagai murid mereka. Mata Jiang Chen tertuju pada pemuda yang penuh dengan aura kebanggaan di samping Stephen Song. Sangat jarang bagi seseorang semuda dia untuk mencapai orang suci kelas 2. Sayang sekali kultivasinya didorong oleh efek pil. Kultivasinya tidak memiliki fondasi yang kuat. Seorang kultivator seperti dia tidak akan pergi terlalu jauh dalam perjalanan mereka. Apa katamu? Anda berani memanggil saya guk-guk dan menghina keluarga Dan. Anda hanyalah sampah yang datang entah dari mana. Komentar menghina Anda hanya akan membawa Anda ke jalan neraka. Stephen Hao sangat marah. Seorang alkemis muda seperti dia jelas memiliki hak untuk menjadi sombong mengingat dia memiliki pendukung yang kuat seperti keluarga Dan. Orang-orang dari kekuatan luar tanah suci juga perlu memberikan penghormatan kepadanya setiap kali mereka melihatnya. Dia frustrasi karena bocah nakal yang datang entah dari mana menghinanya pada pertemuan pertama mereka. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Dan King, aku tidak pernah membayangkan bahwa menantu laki-lakimu berperilaku buruk. Wajah Stephen Song menjadi dingin. Tatapannya menjadi pembunuh. Ini bukan hanya karena kekasaran Jiang Chen tetapi karena Jiang Chen juga telah mengungkap kebenaran kultivasi putranya. Kemajuan hanya dengan menggunakan pil bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Brother Stephen, menantu laki-laki saya tidak memiliki sifat yang baik. Saya pikir Anda harus menggunakan nada sopan untuk berbicara dengannya. Saya hanya memberi Anda pengingat yang bersahabat. Dan King berkata sambil tersenyum. Stephen Hao memang satu dari 1000 jenius dalam alkimia, tetapi dibandingkan dengan Jiang Chen, perbedaannya terlalu besar. Terus terang, tidak masalah apakah itu dalam aspek alkimia atau kultivasi, jika Stephen Hao mencoba bertindak lebih unggul di depan Jiang Chen, harga dirinya hanya akan diinjak-injak. Dong, sebelum Stephen Zong bisa menyelesaikan kata-katanya, Stephen Hao mengambil langkah pertama. Dia mengambil satu langkah ke depan, membuat cap di kekosongan, menghasilkan suara berderak dan menyebabkan garis retakan muncul. Ki dari orang suci kecil kelas 2 sepenuhnya dilepaskan. Dia bertindak dengan arogan, seolah-olah Jiang Chen hanyalah makhluk hidup yang lemah. Tentu saja, ini karena dia tidak bisa melihat kultivasi Jiang Chen dengan benar. Nak, kamu berani memarahiku dan menghina keluarga Dan. Sebuah langkah sederhana sudah cukup untuk membuat Anda mati tanpa penguburan. Aku, Stephen Hao akan membunuhmu hari ini. Katakan padaku, siapa namamu? Saya tidak akan membunuh seseorang tanpa mengetahui namanya terlebih dahulu. Niat membunuh Stephen Hao melonjak ke langit. Dia bertekad untuk membunuh Jiang Chen. Stephen Hao memang menakutkan. Dia sudah menjadi orang suci kelas 2 di usia muda ini. Ayahnya, Stephen Zong adalah seorang alkemis terkenal di Tanah Suci.
Sekarang Stephen Hao telah menjadi murid keluarga dan, wajar jika dia akan bertindak sombong, tetapi saya tidak mengerti mengapa Dan King yang datang entah dari mana menyinggung ayah dan anak. Bukankah ini yang disebut pacaran mati? Betul sekali, Stephen Zong tidak seperti ini sebelumnya. Tidak hanya tingkat kultivasinya mencapai orang suci kelas 6, dia juga telah menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Dan. Dia sudah menjadi orang yang tidak bisa disinggung oleh orang biasa. Menantu Dan King itu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Dia adalah pemuda berdarah panas, tapi masalahnya berawal dari lidahnya. Dia berani menyebut Stephen Hao sebagai kucing atau guk-guk. Secara alami, dia tidak akan senang tentang itu. Saya pikir pertunjukan dimulai tepat pada waktu yang tepat karena gateway belum dibuka. Senang rasanya ada pertunjukan untuk ditonton. Orang-orang di sekitar pun mengomentari kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang terkenal di masyarakat alkimia. Meskipun mereka berasal dari domain yang berbeda, mereka tahu betapa populernya Stephen Zong di masyarakat alkimia. Jiang Chen. Jiang Chen mengatakan namanya dengan nada datar, seolah-olah itu adalah usaha yang sia-sia untuk memperhatikan seseorang seperti Stephen Hao. Jika musuhnya tidak mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaannya, dia akan mengabaikannya begitu saja, tetapi skenario saat ini menunjukkan sebaliknya. Karena Stephen Zong juga tidak cocok dengan Dan King, Jiang Chen tidak akan menunjukkan apa-apa. Ketika Stephen Zong ingin bertindak superior di depan Dan King dengan mengejeknya, Jiang Chen akan menggunakan tinjunya untuk menghancurkan rasa superioritasnya, dan memulihkan wajah Dan King. Jiang Chen, nama ini agak familiar, saya ingat itu. Dia adalah monster penentang surga yang menggulingkan tuan dari 4 domain besar. Apakah dia benar-benar Jiang Chen itu? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Apa hubungan antara Jiang Chen dan Dan King? Jika itu benar, saya khawatir Stephen Hao ini tidak akan menjadi lawannya. Banyak orang menghela nafas. Peristiwa di 4 domain besar itu terlalu kacau. Bahkan orang-orang yang sangat jauh dari 4 domain besar telah mendengar nama Jiang Chen. Mereka mulai menghubungkan surga yang menentang Jiang Chen ini dengan Jiang Chen di depan mereka untuk melihat apakah itu cocok. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak mengetahuinya. Duo ayah dan anak ini ada di antara mereka. Oleh karena itu, Stephen Hao tidak menempatkan Jiang Chen di matanya, bahkan jika dia sudah menyebutkan namanya. Bocah, jika kamu berlutut dan bersujud di hadapanku, mengakui kesalahanmu, mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup, jika tidak, kamu harus mati hari ini. Ayah mertuamu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Stephen Zong menunjuk Jiang Chen dan berkata dengan nada yang sangat bangga. Tyrant dan Dan King saling pandang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, melihat musuh mereka dengan menyedihkan. Itu bukan untuk Jiang Chen tetapi untuk ayah dan anak duo. Kalian berdua harus mengambil kesempatan ini selagi aku masih dalam suasana hati yang baik dan bersujud di hadapanku. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian berdua hidup. Jiang Chen mengatakannya dengan nada yang sama sombongnya. Dia telah memutuskan bahwa jika keduanya benar-benar berniat membunuhnya, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Mengadili kematian. Stephen Hao sangat marah. Dia memiliki status terhormat dan tidak pernah dihina oleh siapapun. Dialah yang menghina orang lain. Bocah berkulit putih ini benar-benar ingin mati. Dalam hal ini, dia hanya harus memenuhi keinginan kematiannya. Stephen Hao menyerang. Tangannya mencakar Jiang Chen. Udara di sekitar tangan itu kental dan berubah menjadi telapak tangan yang cemerlang, menamparkan ke arah Jiang Chen. Seseorang harus tahu betapa mengerikannya serangan orang suci kelas 2, tapi itu sama sekali bukan ancaman bagi Jiang Chen. Dia bertingkah seolah dia tidak melihat telapak tangan datang dan hanya mengulurkan jari yang menghancurkan serangan telapak tangan secara instan. Apa? Stephen Hao sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya akan begitu kuat, tetapi sudah terlambat ketika Qi Jiang Chen dilepaskan. Hal yang terbang kembali ke Stephen Hao adalah serangan Jiang Chen. Jiang Chen bahkan tidak bergerak dari posisi awalnya, saat dia mengirim pukulan ke Stephen Hao di udara. Telapak tangan berjalan seperti angin dan mengenai tubuh Stephen Hao dengan kecepatan seperti itu, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Ark! Stephen Hao meraung mengerikan. Dia meledak setelah menerima serangan itu dan berubah menjadi kabut darah yang menghilang di udara. Hao mata Stephen Zong langsung memerah saat melihat putranya meledak dan tewas di tempat setelah menerima serangan itu. Dia berteriak keras. Itu adalah putranya sendiri. Dia telah menghabiskan banyak kekayaan dan usaha, mengasuh putranya sendiri. Putranya adalah kebanggaan terbesarnya. Masa depan putranya tidak akan terbayangkan, setelah bergabung dengan keluarga Dan. Sekarang, setiap harapan yang dia miliki pada putranya tiba-tiba menguap. Putranya yang berharga dibunuh oleh anak nakal yang datang entah dari mana. Dia adalah orang suci kelas 6, tetapi dia hanya bisa melihat putranya mati di depannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan putranya. Ini adalah insiden yang sangat tragis dan menyedihkan. Kebenciannya terhadap bocah itu meroket. Stephen Zong geram seperti singa. Matanya seperti mata ular berbisa. Dengan sapuan, dia mengunci posisi Jiang Chen. Ini luar biasa. Stephen Hao itu mungkin hanya seorang saint kecil kelas 2, tapi dia terbunuh oleh satu pukulan sederhana. Adakah yang tahu seberapa kuat pemuda berbaju putih itu? Itu benar, dia pasti Jiang Chen yang menyebabkan peristiwa kacau di 4 domain besar. Itulah satu-satunya penjelasan logis untuk kekuatannya yang luar biasa. Apakah Anda semua memperhatikan Qi-nya? Dia adalah saint kecil kelas 3. Stephen Hao hanyalah orang suci kelas 2, dia mencari kematiannya sendiri ketika dia memprovokasi Jiang Chen. Tapi Jiang Chen ini terlalu ganas. Dia sudah membunuh seseorang saat dia tiba. Dia bahkan tidak menatap Stephen Zong. Itu adalah putranya yang paling berharga. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah setelah bergabung dengan keluarga Dan, tapi semuanya telah hilang sekarang. Jiang Chen terlalu berani. Dia mungkin tidak takut pada Stephen Zong, tetapi apakah dia tidak takut pada keluarga Dan? Stephen Hao adalah murid keluarga Dan. Saya tidak tahu seberapa keras sarafnya yang memutuskan untuk membunuh seorang murid dari keluarga Dan. Semua orang terkejut dan diskusi santai muncul dari kerumunan. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Stephen Hao memiliki identitas khusus. Selain menjadi seorang alkemis, dia adalah anggota dari keluarga Dan. Meskipun dia hanya murid luar keluarga biasa, namanya sudah ada dalam daftar murid keluarga Dan. Dengan kata lain, dia diakui sebagai orang yang sangat berbakat. Membunuh orang-orang dari keluarga Dan tidak berbeda dengan menantang mereka secara langsung. Siapa lagi yang berani menyinggung keluarga Dan di seluruh benua ilahi?
Anak nakal, Anda akan mati. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku ingin kamu mengalami 100 jenis penderitaan yang mengerikan sebelum aku membunuhmu untuk membalaskan dendam putraku. Stephen Zong membentak Jiang Chen. Ki dari orang suci kelas 6 sepenuhnya dilepaskan. Ki itu didorong oleh amarahnya saat berputar di atas langit. Stephen Zong yang marah bersumpah bahwa dia pasti akan membalaskan dendam putranya. Stephen Zong, saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya. Menantu saya bukanlah orang yang Anda inginkan sebagai musuh tetapi Anda tetap menolak untuk mendengarkan. Keras kepala Anda sendiri yang menyebabkan kematian putra Anda. Bagaimanapun, saya ingin menyarankan Anda untuk tenang, kecuali jika Anda ingin bersatu kembali dengan putra Anda. Saya percaya bahwa ini bukanlah keinginan yang mustahil. Dan King menyilangkan lengannya. Dia sepertinya dalam mode defensif. Raja dan saat ini menjadi lebih menghina dari sebelumnya. Anda ingin memamerkan putra Anda di depan saya. Sekarang putra Anda terbunuh, apalagi yang bisa Anda pamerkan. Petik 1. Dan King telah mendapatkan kembali wajahnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa membawa serta Jiang Chen adalah keputusan yang sangat bagus. Terlalu memuaskan untuk menghancurkan harga diri Stephen Zong saat itu juga. Jika Jiang Chen tidak ada di sini, dia mungkin akan menyimpan dendam ini sepanjang perjalanan. Ao, suara gemuruh. Bagaimana Stephen Zong mendengarkan kata-kata Dan King? Tidak hanya dia tidak bisa tetap tenang, dia malah mengamuk. Dia memancarkan cahaya cemerlang besar yang tampak seperti lautan Yuan Force, menutupi langit dan menekan Jiang Chen. Kamu juga akan mati. Ki Jiang Chen berfluktuasi. Telapak naga sejatinya menyerang. Cakar naga merah darah menakutkan yang membawa niat membunuh yang intens bertabrakan dengan serangan magis Stephen King. Sepotong besar lautan energi itu sama rapuhnya seperti kertas, itu benar-benar hancur lebur. Dia adalah orang suci kelas 6. Jiang Chen hanya perlu mengerahkan sedikit upaya untuk menyingkirkannya bahkan tanpa menggunakan transformasi naga. Dong! Jiang Chen tertarik dengan ekspresi kaget Stephen Zong. Dia melangkah maju. Itu adalah 5 langkah naga Azure. Sebuah lubang besar dibuat pada langkah pertama. Setelah itu, Jiang Chen melakukan langkah kedua dan ketiga. Saat dia membuat langkah ketiga, dia sudah berada di atas kepala Stephen Zong. Wajah Stephen Zong berubah seketika. Tidak ada yang akan tahu betapa menakutkannya Jiang Chen jika tidak ada yang bertengkar dengannya secara pribadi. Hal yang sama terjadi pada saat ini, ketika Jiang Chen menghancurkan serangan magis Stephen Zong dengan satu serangan. Kepala Stephen Zong terbentur begitu keras sehingga dia sadar kembali. Dia merasa bahwa kekuatan yang dibawa Jiang Chen seperti kekuatan binatang purba. Kekuatannya bahkan bisa mengirim getaran ke orang suci kelas 6. Sebelum dia bisa lepas dari keterkejutannya, serangan lain dikirim. Itu seperti badai yang dahsyat. Tekanan dari setiap langkah yang mendarat di Stephen Zong sama beratnya dengan gunung. Jika tekanan itu adalah laut, Stephen Zong akan menjadi perahu kecil yang mengapung dan akan hancur kapan saja. Bang! Ketika langkah ketiga mendarat, dia menggunakan semua usahanya untuk membela diri tetapi masih tidak bisa menahan keterampilan tempur naga sejati yang menakutkan ini. Beban itu seberat gunung, rasanya seluruh langit ikut jatuh bersamanya. Stephen Zong bisa merasakan tubuhnya terkoyak perlahan. Akhirnya, Stephen Zong meratap kesakitan. Separuh tubuhnya sudah hancur oleh langkah ketiga. Jika dia tidak cukup cepat, seluruh tubuhnya akan meledak seperti putranya, mengakibatkan dia sekarat di tempat. Stephen Zong mundur ke kejauhan dan menopang dirinya dengan menggunakan kekuatan dari separuh tubuhnya yang tidak terluka. Dia penuh dengan darah. Saat ini, bagaimana dia masih bisa bersikap sombong seperti sebelumnya? Dia saat ini menahan rasa sakit yang luar biasa, dia menatap pria muda berbaju putih dengan mata melebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak memungkinkan. Ini tidak mungkin. Kamu siapa? Bagaimana bisa seorang Saint kecil kelas 3 memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Bahkan para jenius yang luar biasa dari 8 keluarga itu tidak bisa melakukannya. Stephen Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang suci kelas 6, cedera yang dialami ini bukanlah masalah besar. Chen Er tumbuh terlalu cepat. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa membunuh orang suci kelas 6 dengan mudah. Jika dia berubah menjadi bentuk naga, membunuh seorang Saint kecil kelas ke-7 akan semudah membunuh seorang ke-6. Hari ini, Stephen Zong hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena menabrak dinding baja. Dan King tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jika dia tahu bahwa Jiang Chen telah pergi ke domain barat untuk memusnahkan sekte surgawi dan membunuh 2 orang suci kelas ke-7 mereka, dia bahkan akan lebih tercengang daripada kejadian hari ini. Alasan ayah dan anak duo berakhir seperti ini adalah karena mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka mengira Dan King adalah pemimpin kelompok dan mengabaikan keberadaan Jiang Chen. Meskipun Dan King adalah orang yang memimpin tim, Jiang Chen adalah tulang punggung tim yang sebenarnya, pemimpin sejati. Dia memiliki otoritas paling besar di antara mereka berempat. Selain itu, Dan King memiliki pemahaman yang baik tentang Jiang Chen. Dia adalah seorang jenius yang melanggar hukum dan langka. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Tidak ada gunanya menggunakan keluarga dan untuk mengancamnya karena dia tidak akan ragu begitu dia memutuskan untuk membunuh targetnya. Kemungkinan Jiang Chen tidak menempatkan kedua orang ini di matanya tinggi, tetapi ketika Stephen Hao mengklaim bahwa dia akan membunuh Jiang Chen, itu telah memicu niat membunuh Jiang Chen. Karena itu, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ini benar-benar sebuah tragedi. Namun demikian, berbagai jenis tragedi terjadi setiap hari. Hari ini, tragedi ini menimpa pasangan ayah dan anak. Setelah mereka mati, mereka akan menghilang dari dunia ini dan dilupakan. Tuhanku, monster macam apa Jiang Chen ini? Seorang Saint kecil kelas 3 dapat dengan mudah membunuh seorang Saint kecil kelas 6. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Betul sekali. Bahkan 10 jenius dari peringkat langit di Tanah Suci tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Hanya dengan melihatnya secara langsung Anda dapat mempercayai fakta ini. Duo ayah dan anak ini mengalami peristiwa yang sangat tragis. Putranya dibunuh dan sekarang ayahnya dipukuli dengan sangat kejam. Saya tidak tahu apakah Jiang Chen benar-benar akan membunuhnya sekarang. Jika dia benar-benar membunuhnya, dia pasti akan menyinggung keluarga Dan. Mengingat amarah dari 8 keluarga, mereka pasti akan mencari Jiang Chen untuk membalas dendam. Semua orang di sekitar terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan, tetapi siapa yang menyangka bahwa pertunjukan itu berubah menjadi pembantaian waktu nyata.
Seorang pemuda yang muncul tiba-tiba telah membunuh dan menyerang dua ayah dan anak tersebut dengan menggunakan metode yang paling kejam. Beberapa orang yang datang bersama Stephen Zong adalah orang suci kelas 1 dan kelas 2. Kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 50 tahun. Dari seluruh kelompok, hanya ada dua pemuda yang merupakan kaisar tempur kelas 9. Bahkan jika mereka berasal dari tanah suci, mereka tidak terlalu menjadi ancaman bagi Jiang Chen. Saat ini, kepanikan terlihat di semua wajah mereka. Pikiran awal mereka sama dengan Stephen Hao, mereka tidak menempatkan pemuda berpakaian putih ini di mata mereka, tetapi sekarang, sepertinya itu adalah kesalahan besar. Qi Jiang Chen tidak jatuh. Dia berjalan menuju Stephen Zong selangkah demi selangkah. Sikapnya yang mendominasi dan mengesankan sudah cukup untuk menakuti Stephen Zong. Dia menyesali tindakan kebodohannya. Dia seharusnya menunggu di sana dengan tenang daripada memprovokasi makhluk yang menghancurkan ini. Jiang Chen, kamu berani membunuhku. Stephen Zong berteriak dengan nada lemah. Dia dianggap setengah anggota keluarga dan, karena itu, dia tidak percaya bahwa nama keluarga dan tidak bisa menghentikan seorang pemuda. Jiang Chen hanya menjawab dengan tindakan. Dia mengiriminya tamparan yang membawa gelombang energi yang mengerikan. Jika tamparan itu diringkas menjadi telapak tangan, Stephen Zong akan mati seketika. Stephen Zong sudah sangat ketakutan, dia segera mengeluarkan senjata tempurnya. Itu adalah pedang yang bersinar. Itu menusuk ke depan di telapak tangan Jiang Chen tetapi kekuatannya saat ini tidak pernah bisa menangkis serangan Jiang Chen bahkan jika dia dalam kondisi terbaiknya. Telapak tangan Jiang Chen berubah. Itu menyelinap melalui pedang dan berubah menjadi cahaya dingin yang memotong telapak tangan Stephen Zong dengan suara, "Cila." Pedang jatuh dari tangannya yang terlepas. Ini bukan senjata minor Sein dengan kualitas rendah. Itu dianggap sebagai harta karun langka. Itu mungkin bisa diperdagangkan dengan cukup banyak true metaseton. Ark. Stephen Zong meratap kesakitan lagi. Dia mundur lagi dan berteriak. Jiang Chen, kamu celaka. Putra saya adalah murid keluarga dan saya juga dianggap setengah anggota keluarga. Mereka pasti akan menghantuimu sampai kamu mati. Sayangnya, ancaman itu tidak mempengaruhi Jiang Chen sama sekali. Jiang Chen memegang pedang panjangnya dan memotong kepala Stephen Zong dalam sekejap. Pasti hal yang paling ironis terjadi, mati di bawah senjata tempur sendiri. Itu sehalus tulisan. Jiang Chen membuat dingin sebelum menyimpan pedang dan perlahan kembali ke sisi Dan King. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia sangat santai, seolah-olah dia adalah awan yang melayang di langit. Peristiwa yang terjadi tidak ada bedanya dengan pembunuhan ayam. Sangat sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa hal-hal ini dilakukan oleh pemuda tampan ini. Orang-orang yang bersama ayah dan anak duo itu ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan ayah dan anak duo dibunuh di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jiang Chen, kamu telah menyinggung keluarga dan Anda pasti akan menanggung akibatnya. Seorang Sein kecil kelas 2 berteriak dengan berani. Jiang Chen melotot ke arah orang tua itu. Itu hanya sekilas tetapi itu sangat menggigil lelaki tua itu membuatnya benar-benar tercengang. Dia juga bisa merasakan bahwa jika Jiang Chen benar-benar ingin membunuh seseorang, pandangan itu sudah cukup untuk melakukan itu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan dan kejam sebelumnya. Jiang Chen menghina keluarga dan, di kehidupan sebelumnya, orang-orang dari keluarga dan akan selalu mulai terguncang setiap kali mendengar namanya. 8 keluarga di Tanah Suci adalah keluarga Desolate, keluarga Api, keluarga Dan, keluarga Bin, keluarga Gu, ras Iblis, keluarga Batu dan keluarga Narang. Setiap keluarga memiliki kekuatan dan garis keturunan masing-masing. Memperingkat kekuatan tempur keseluruhan dari 8 keluarga dan hanya bisa menjadi peringkat terakhir. Meskipun alkemis dihargai oleh banyak orang, sebagian besar alkemis hanya memfokuskan upaya mereka pada alkimia, mengabaikan kekuatan tempur mereka. Tentu saja, ada beberapa elit yang kuat baik dalam alkimia maupun kekuatan tempur. Jiang Chen adalah salah satunya dan dia adalah elit dari para elit. Nama 8 keluarga akan menimbulkan ketakutan bagi siapapun kecuali Jiang Chen. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa bergerak melintasi Tanah Suci tanpa hambatan. Dia akan melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Padahal, dia sudah menghukum mati Stephen Zong setelah membunuh putranya, Stephen Hao. Menurutnya, ancaman tersebut hanya akan hilang begitu musuh terbunuh. Suasana masih melekat dengan bau darah ringan yang membuat semua orang gelisah. Semua orang diam-diam menunggu pintu gerbang terbuka. Tak satu pun dari mereka berani memulai keributan. Sekelompok orang menjaga jarak dari kelompok Jiang Chen. Pertama, mereka tidak ingin tinggal bersama dengan makhluk yang membawa bencana karena dapat membahayakan nyawa mereka. Kedua, Jiang Chen dan teman-temannya telah menyinggung keluarga dan tak satu pun dari mereka berani mendekati mereka, takut keluarga dan akan menyerang mereka juga. Tak satu pun dari mereka ingin bercanda dengan kehidupan mereka. Chen Er, bukankah ini melewati batas? Stephen Hao adalah murid keluarga Dan King berkata dengan nada rendah. Ayah, kamu harus tahu bahwa beberapa orang seperti Guk-Guk. Jika Anda tidak menyingkirkannya, mereka tidak akan melepaskan mulutnya dan akan terus menggigit Anda. Jelas dari kejadian barusan, mereka adalah orang-orang yang ingin aku membunuh mereka sejak awal. Jika mereka tidak disingkirkan, mereka akan terus-menerus membuat masalah bagi Anda. Adapun keluarga Dan, saya punya nasihat untuk mereka, lebih baik jika mereka tidak menyinggung perasaan saya. Jiang Chen berkata dengan dingin. Tyrant mengangguk setuju setelah mendengarkan. Dia tidak merasa bahwa Jiang Chen sedang bercanda. Dia telah menyaksikan kekuatan Jiang Chen di Provinsi Liang. Pada saat itu, lawan Jiang Chen sangat kuat, tetapi mereka semua berakhir di tangan Jiang Chen dengan menyedihkan. Kakak. Pada saat ini, gerbang mengeluarkan suara, kakak. 2 pintu ditarik ke satu sisi. Garis di antaranya berangsur-angsur menjadi lebih besar. Cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari lubang itu. Cahaya itu membawa ke dunia lain. Cepat, lihat, waktunya habis. Gerbang ke Void Triangular Domain sedang dibuka. Seseorang berseru. Domain virtual hanya akan dibuka setiap 3 tahun sekali dan akhirnya dibuka. 805.